Tak satu pun dari kura-kura kecil ini yang berani keluar. Aku berencana menangkap dua gadis cantik dari bintang perjanjian. Minum. Tuan Bin, begitu banyak orang yang menemanimu, bukankah itu cukup? Ayo, 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 caramu berkultivasi di Happy Valley tidak bisa aku terima. Lagi pula, yang aku suka adalah tubuh Yuan Yin. Tuan Bin, Anda tidak boleh mengatakan itu. Mengapa Anda harus khawatir berlatih ketika seorang pria mencintai seorang wanita? Ada baiknya juga untuk bersantai secara mental. Kita semua adalah elit yang dipilih oleh guru lembah, dan kita lebih baik daripada wanita manapun. Tahu bagaimana membuat pria merasa nyaman? Haha, Kakak Bin, bagaimana kalau kita berdua mencobanya? Oke, kamu mau coba, coba saja. Ambil semuanya. Aku hanya suka keindahan kecil dari bintang janji. Sial, aku benar-benar tidak menyangka bahwa bintang janji, planet kecil yang tandus, benar-benar kaya dalam keindahan, dan kualifikasinya masih cukup bagus. Setelah membasmi Chen Hao, Dewa Kematian, bintang janji akan menjadi milik beberapa kekuatan utama kita Star, dan kita harus merekrut lusinan budak wanita. Selamat bersenang-senang. Apakah kamu terlalu berlebihan, saudaraku? Kami telah berada di sini selama setengah bulan, dan kami belum melihat banyak wanita cantik masuk atau keluar dari stasiun Wujixing. Haha, itu karena kamu belum pernah melihat lusinan gadis yang ditangkap Paman Si Jing dari bintang janji. Cek-cek, belum lagi aku, bahkan beberapa paman melihatnya dengan mata lurus dan iri pada kakakku yang sudah meninggal. Sayang sekali, saya tidak berani memintanya dari Paman Si Jing. Terlebih lagi, ketiga gadis yang berhubungan dengan Dewa Pembasmi Chen Hao bahkan lebih menakjubkan. Tuan Bin, haha, jangan marah. Bukannya kamu terlalu buruk, tapi dia terlalu cantik. Yang terpenting dia bertubuh Yuan Yin. Aku mengidap misofobia. Wanita hanya bisa menjadi milik pribadi dan dimiliki bersama. Aku tidak menyukainya. Maaf, Yandi menyukainya, kalian semua pergilah bermain dengannya. Oke, Saudara Bin, sama-sama. Bagaimanapun, saya hanya memberi mereka masalah sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dewa Kematian, Chen Hao, tidak akan kembali setidaknya selama setengah tahun. Tidak ada harus tetap di sini sepanjang waktu. Ayo pergi, pergi, pergi. Ikutlah denganku, aku akan membuatmu bahagia. Kakak Bin, aku di sini untuk merepotkanmu. Silakan, kamu dalam masalah. Hanya satu saudara, kamu dapat mengontrol semuanya di stasiun bintang janji. Bagus, binatang buas. Chen Hao telah berada di sini selama 2 jam, jika dia ingin mengambil tindakan. Dia bisa membasmi semua orang yang hadir sesuka hati. Tapi itu tidak bisa. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan menangkap salah satu dari 2 pemimpin itu hidup-hidup. Sekarang tampaknya pemimpin yang dikenal sebagai Saudara Bin ini tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Dan, peluang telah tiba. Mendesis. Angin sepoi-sepoi bertiup menuju Saudara Bin. Ah! Bersin. Brengsek. Mungkinkah Paman Si Jing, orang mesum tua ini, tahu bahwa aku mendambakan gadis yang ditangkapnya? Saudara Bin bersin tanpa alasan, menggelengkan kepalanya, lalu berbaring dengan malas di tanah. Dia menutup matanya, menunjukkan ekspresi keperakan di wajahnya. Dalam benaknya, dia teringat akan lusinan gadis cantik dari Promise Star yang dia lihat sekilas. Aku harus melakukan lusinan atau ratusan di antaranya. Pak Bin yang masih tenggelam dalam emosinya tiba-tiba membelalak ngeri dan ingin berteriak, namun tiba-tiba berhenti di tengah raungan dan menatap tubuhnya sendiri. Diperas menjadi daging oleh kekuatan dan tekanan mengerikan yang tidak dapat dia tolak, jiwa tertahan oleh tekanan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan langsung memasuki dahi seorang pemuda. Dia melihat wajah pemuda itu, yang merupakan sepasang mata yang menakutkan, seperti langit malam yang luas dan dalam. Itu juga tampak seperti lubang hitam yang dipenuhi pusaran air tak berujung dan kekuatan melahap yang mengerikan. Dalam sekejap, jiwanya memasuki dunia yang luas dan tak terbatas, dan saat itulah dia menjerit ketakutan yang luar biasa. Siapa kamu? Saya murid langsung keluarga Bai di Haoyu Galaksi. Beraninya kamu membasmi. Berdengung. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, cahaya terang langsung mengikat jiwanya. Pada saat yang sama, Master Bin merasakan jiwanya bergetar, dan jiwa yang berkali-kali lebih kuat darinya menyerang jiwanya. Segera, jiwanya tidak bisa menahan sama sekali, dan semua pikirannya terpenjara. Lambat laun, semua kesadaran lenyap dan dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dia tahu dia sudah selesai. Terlebih lagi, tubuh dan roh dari jiwa yang dilahap dihancurkan. Jika diberi pilihan,
dia lebih memilih pergi bersama saudaranya dan bermain dengan sepatu rusak yang tidak dia minati sama sekali. Tapi sekarang, sudah terlambat. Aku bahkan tidak tahu siapa yang mati di tangannya. Aku hanya bisa memastikan bahwa dia pasti adalah penguasa negeri dongeng Daluojin. Tertawa. Dengan sekejap tubuhnya, teknik teleportasi diaktifkan, dan dalam sekejap, Chen Hao menghilang dari tempatnya berada. Ketika muncul kembali, ia berubah menjadi hembusan angin dan telah tiba di belakang penggarap dan wanita dari Happy Valley yang baru saja pergi. Setelah itu, Chen Hao langsung pergi ke restoran terdekat. Setelah menyelesaikan formalitas, Chen Hao memasuki ruang pelatihan, duduk bersila, dan mulai memilah ingatan dalam jiwa Master Bean. Pada saat yang sama, tubuh Master Bean, yang telah berubah menjadi daging, juga mulai berproses di bawah secerca pikiran dari Dewa Lama. Setengah jam kemudian, Chen Hao membuka matanya. Binatang buas, yang lemah memakan yang kuat, yang lemah memakan yang kuat, apalagi yang bisa dibatasi oleh hukum. Tidak bermoral, ini adalah keluarga teratas di galaksi Haoyu. Jika ini masalahnya, maka aku, Chen Hao, suatu hari akan membasmi mereka semua. Sampah. Chen Hao sangat marah setelah mencerna sepenuhnya semua kenangan Master Bean, yang bernama asli Bai Shaobin. Chen Hao bukanlah orang baik, dan dia tidak tertarik pada apa yang disebut keadilan, tetapi hatinya tetaplah manusia bumi. Tidak peduli bagaimana dia berubah, dia masih memiliki konsep moral dasar. Ini juga merupakan prinsip yang dia ikuti secara tidak sadar dari awal hingga akhir. Keluarga Bai, mereka semua seharusnya berada di keluarga Bai. Kuharap, tidak akan terjadi apa-apa. Boom, boom, boom. Chen Hao mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin. Dalam ingatan Bai Shaobin, Chen Hao melihat beberapa Daluojin Xian dari keluarga Bai pergi ke Bintang Janji dan menangkap semua orang yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Chen Hao, serta gadis-gadis berbakat dari Bintang Janji yang tidak memiliki hubungan. Itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang dia dapatkan dari kakak laki-lakinya, Gu Chen. Mo Yuyi, Dong Fangjian, Xiao Mei, Xiao Ling Yang Fan, Li Yifeng, Ni Jianping, Gouzi, Xiao Jishan, dan Xiao Jian yang telah diasingkan tanpa terlihat, dan bahkan Dong Fangting dan Xia Lanlan yang masih berada di dalam benua timur Bintang Janji, Duan Yufei DKK. Ini semua adalah anak muda yang populer di benua timur dan memiliki hubungan baik dengan Chen Hao. Adapun Chen Nan, Chen Yan, Huyan Aobo dan lainnya, Bai Shaobin hanya mengetahui bahwa penguasa Wan Jia lah yang termasuk dalam 4 naga gila. Namun, mereka semua harus dikurung di markas Happy Valley di kota Suantian di Yaying Star. Satu-satunya hal yang membuat Chen Hao merasa nyaman adalah bahwa dalam ingatan Bai Shaobin, dia mendengar Bai Zijing berkata bahwa tidak ada orang yang ada hubungannya dengan Chen Hao yang dapat menyentuhnya untuk saat ini. Ini semua adalah alat tawar-menawar untuk memaksa Chen Hao ikut perang. Rasa sakit fisik bisa ditanggung, tapi penghinaan tidak bisa ditoleransi. Bai Shaobin ternyata adalah paman kandung Bai Yan. Meskipun bakatnya rata-rata dibandingkan dengan keluarga Bai, statusnya sangat tinggi. Sayangnya Bai Yan mati di tanganku. Namun, untuk saat ini, identitasnya sudah cukup bagiku untuk masuk ke Happy Valley. Tertawa, sambil berpikir, Chen Hao segera membuka pintu ruang pelatihan, mengeluarkan ramuan berwarna darah, dan menelannya di mulutnya. Segera, seluruh tubuh berkilauan dengan cahaya, dan ketika cahaya itu menghilang, Chen Hao berubah menjadi penampilan Bai Shaobin, dan darah serta auranya persis sama. Bahkan orang yang paling dikenal pun tidak dapat mendeteksi kelainan tersebut. Jika Istana Jiwa masih utuh, tidak akan ada masalah dengan kartu keabadian, dan keluarga Bai pasti tidak akan bisa menyadarinya. Itu juga ada di hotel ini, yang menyelamatkan masalah. Chen Hao mengambil tanda yang tersisa pada kultivator lain, Bai Shaohua, dan dengan mudah mengunci posisi lawan, langsung berintegrasi ke dunia dan segalanya, dan keluar dari hotel terlebih dahulu. Lalu, dia masuk dengan angkuh. Tuan, apakah Anda memerlukan hotel? Setelah melihat Chen Hao, pelayan di meja depan segera berlari keluar untuk menyambutnya dan bertanya dengan hormat. Hotel ini hanyalah sebuah hotel kecil. Jarang sekali bisa menampung ahli dari alam abadi surgawi. Dia sangat populer, dan dia tampak seperti orang penting dari tempat besar yang baru-baru ini muncul di dekatnya. Sepupuku ada di sini bersamamu, kan? Saat Chen Hao berbicara, dia melambaikan tangannya untuk menyingkat gambar yang muncul di depan pelayan, dan kemudian berkata biarkan dia datang menemui saya. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera melaporkannya. Saudara Bin, haha, mau bagaimana lagi?
Murid-murid Happy Valley sungguh luar biasa. Ayo bermain bersama. Kamu hanya bercanda, aku di sini untuk memberitahumu, jangan bertindak gegabah akhir-akhir ini. Aku baru saja menerima pemberitahuan bahwa seseorang dari sekte teratas tempat anggota Aotian dari Dewa Pembasmi Chen Hao berasal telah datang ke Bintang Janji. Untuk saat ini, apapun yang terjadi, bukankah aku sudah melakukannya? Saudaraku, aku akan pergi ke kota Suantian. Ah, Saudara Bin, mengapa kamu pergi ke kota Suantian? Murid perempuan di Happy Valley menyenangkan. Karena saya tidak ingin berlatih kultivasi ganda dengan mereka, saya secara alami akan pergi dan mendapatkan beberapa tubuh Yuan Yin. Jangan khawatir, saya akan mendapatkan 2 dari mereka bersamamu. Hehe, kakak Bin punya milikmu. Terima kasih sebelumnya. Kakak sudah pergi. Chen Hao menepuk bahu Bai Shaohua, bergoyang, dan pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Chen Hao keluar dari pusat teleportasi aliansi kota Suantian, lalu mengambil susunan teleportasi internal kota Suantian dan bergegas ke Happy Valley. Pemilik Happy Valley hanya memiliki beberapa Daluo Jinxian. Tetapi keluarga Bai memiliki 3 pemimpin Hongmeng yang bertanggung jawab, dan keluarga Wan juga memiliki 3. Sekte Yongsheng tampaknya tidak terlibat. Seharusnya Bai Li Ningbing hubungan denganku, itu cukup. Murah hati. Chen Lin dan para jenius lainnya yang dibasmi olehku hanya bekerja sama dan belum mengerahkan banyak kekuatan untuk saat ini. Meskipun 6 Hongmeng Supremes tidak bisa berbuat apa-apa padamu, mereka masih bisa membuatmu muntah darah. Ketika dia sampai di pintu masuk sebuah lembah di kota Suantian yang tampak seperti negeri dongeng, pikir Chen Hao dalam hati. Setelah mengalami alam rahasia primitif, dia tidak merasakan apapun saat melihat lembah dalam seperti negeri dongeng yang berada ribuan mil jauhnya dari dunia besar dalam pikirannya. Bai Senior, halo, Senior Bai. Ketika Chen Hao melambat dan berjalan perlahan, beberapa murid muda yang menjaga pintu masuk Happy Valley segera membungkuk dan memberi hormat. Para murid perempuan penuh dengan mata genit, berharap Bai Shaobin, keluarga teratas di galaksi Haoyu, dapat segera mendukungnya. Itu adalah sekte yang tak tertandingi. Chen Hao mengangguk dengan ekspresi arogan, tapi diam-diam mengutuk Happy Valley di dalam hatinya. Di Happy Valley, di 6 arah, di 6 puncak yang menjulang tinggi dan mengembara, 6 lelaki tua duduk bersila, seolah-olah langit dan bumi adalah satu, dan Tao yang tak berujung bergulung-guling di kehampaan, dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul sendiri, dikelilingi oleh cahaya peri. 100 mil jauhnya dari 6 puncak ini, murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya dari Happy Valley tersebar berpasangan di antara paviliun dan hamparan bunga berumput. Mereka bercocok tanam di bawah cahaya langit dan buah-buahan merah di bawah matahari untuk memahami dan mempraktikkan semuanya bermandikan cahaya peri dari 6 puncak. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesempatan budidaya langka bagi para murid Happy Valley. Jelas sekali, 6 puncak ini adalah tempat meditasi di mana 6 master alam tertinggi Hongmeng dari keluarga Bai dan keluarga Wan dengan santai memadatkan kemampuan mereka untuk membaca satu sama lain, tetapi mereka menempati 6 arah dan menjaga area inti Happy Valley. Namun, saat ini, ke-6 guru tersebut jelas-jelas sedang tenggelam dalam meditasi mereka sendiri dan tidak terlalu memperhatikan situasi di Happy Valley. Dewa kematian Chen Hao belum kembali, dan apa yang mereka lakukan adalah operasi rahasia. Saya yakin bahkan jika Bintang Janji mengetahuinya, tidak ada yang berani datang ke lembah bahagia. Chen Hao menahan napas sedikit dan berjalan lurus menuju istana yang diatur untuk Daluo Jinxian Bai Zijing di Happy Valley. Ayo, Saudara Bai, izinkan saya bersulang. Kami telah memutuskan masalah ini. Tidak akan ada masalah bagi kami 4 bersaudara untuk berjuang demi keluarga Wan. Terserah Anda. Haha, jangan khawatir, jika saatnya tiba, selama keluarga baik kita mendapatkannya, aku akan bisa mendapatkannya. Jika saatnya tiba, kita berlima akan dibagi sesuai proporsi yang kita sepakati, pada. Itu bagus. Minumlah. Di aula istana Bai Zijing. Pada saat ini, larangan istana tidak hanya telah diaktifkan sepenuhnya, tetapi mereka berlima juga telah bergabung untuk membentuk segel yang kuat. Mereka sedang minum anggur dan memakan makanan lezat yang disediakan oleh Happy Valley. Kecuali Bai Zijing dan sekelompok kembar 4 dari keluarga Wan, tidak ada orang lain. Keempat anggota keluarga Wan, seperti Bai Zijing, kali ini adalah orang kedua yang bertanggung jawab atas keluarga Hongmeng Supreme setelah Yaying Star. Pada dasarnya merekalah yang bertanggung jawab. Hari ini, Bai Zijing secara khusus mengundang mereka berempat untuk mengadakan pertemuan kecil.
Ini karena dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kemungkinan bahwa bintang janji akan menjadi milik Wan Jia di masa depan. Memenangkan 4 bersaudara terlebih dahulu akan mencegah terjadinya bintang janji, yang kaya akan gadis-gadis cantik. Beritahu keempat anggota keluarga Wan untuk bekerja sama dengan mereka. Dalam hal ini, pasti tidak mungkin mendapatkan bintang janji sendirian pada saat itu, tetapi jika keluarga Wan mendapatkannya, selama mereka berempat memperjuangkannya, dia akan bisa mendapatkan 1/5 menurutnya, dengan persetujuan mereka sebelumnya. Dan jika keluarga Bai mendapatkannya, setelah menang, itu juga merupakan 1/5 dari 4 bersaudara dari keluarga Wan. Cukup untuk memenuhi kebudewa Anda sendiri. Saudara Bai, kamu sudah banyak bicara. Haruskah kamu menyebutkan keindahan kecil yang kamu tangkap dan biarkan kami bersaudara memverifikasinya? Haha, tentu saja. Namun, untuk saat ini, aku hanya menjinakkan 6 yang berperilaku baik, dan yang lainnya miliknya. Beri mereka waktu sebentar, dan jika mereka tidak patuh, maka kamu hanya bisa menggunakan yang kuat. Tertawa, Bai Zijing berkata dan menunjuk, dan pintu ruang pelatihan tiba-tiba terbuka. Bah, Mimi, kalian berenam keluar duluan. Ya, Tuan. Kepada Bai Zijing dan yang lainnya, 6 gadis alam penciptaan yang berada di alam seni bela diri rendah keluar dengan cepat. Nafas kehidupan masih sangat muda, dan payudara anggun menjulang di balik kain kasa sutra. Mereka halus dan indah, atau menawan. Meskipun tidak setingkat dengan Chen Sui dan lainnya, salah satu dari mereka dianggap langka di dunia kultivasi. Keindahan yang saya temui, satu-satunya kelemahan adalah tingkat budidayanya terlalu rendah. Keenam gadis itu menundukkan kepala dan mengatupkan tangan, jelas sangat gugup. Hehehe, Kakak Wan, coba lihat, bagaimana menurutmu? Kamu memiliki penampilan dan sosok yang sangat bagus. Cek-cek, Kakak Bai, kamu benar-benar punya satu hal. Pakaian ini membuatku ingin pindah. Anak tertua dari 4 anggota keluarga Wan melihat ke bawah kain kasa tembus pandang. Susu lada merah muda yang sedikit terangkat dan hutan hitam yang harum berkata dengan sedikit bersemangat. Haha, karena mereka dilatih sebagai budak wanita, tentu saja mereka harus mempelajari beberapa gaya. Namun, mereka tidak hanya tampan dan memiliki bentuk tubuh yang bagus. Kamu harus merasakan aura mereka dengan cermat. Sangat mudah, tertawa. Saat bos keluarga Wan berbicara, 6 lampu emas tiba-tiba muncul dari alisnya, menekan ke arah ke-6 gadis itu. Ah, celepuk, celepuk. Ke-6 gadis itu tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan, menatap bos keluarga Wan dengan mata ngeri. Segera, mereka merasakan tekanan yang semakin kuat, dan masing-masing dari mereka pingsan satu demi satu. Bakat dan potensi gadis-gadis ini cukup bagus, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka tidak buruk. Potensinya masih jauh di belakang kita, tidak ada masalah menjadi budak wanita untuk bersenang-senang. Jika sesederhana itu, saya tidak akan bertekad untuk memenangkan bintang janji. Oh, apakah ada yang istimewa dari itu? Tentu saja. Namun, Saudara Wan tidak tahu bahwa itu normal. Anda belum pernah ke bintang janji, dan Anda sama sekali tidak mengetahui kondisi bintang janji. Energi spiritual langit dan bumi planet ini buruk. Titik. Setidaknya, saya belum pernah melihat planet seburuk ini. Yang lebih penting adalah para pembudidaya bintang janji terlalu miskin. Orang-orang seperti mereka, kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki kristal abadi. Saya tidak tahu. Belum lagi sumber daya budidaya seperti benda spiritual langit dan bumi, ramuan, del. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir sepenuhnya mengandalkan budidaya mereka sendiri untuk meningkatkan alam mereka selangkah demi selangkah. Orang-orang seperti itu, biarkan sendirian memberi mereka ramuan yang cukup, jika ditempatkan di kota Suantian, kecepatan masuknya bisa dipercepat beberapa kali lipat. Potensinya pasti jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Begitu, tidak heran. Pantas saja Saudara Bai lebih suka memberitahu kami dan membuat perjanjian dengan kami untuk memastikan bahwa itu tidak akan gagal. Bagus. Bagus sekali. Hebat. Dengan cara ini, tidak hanya keindahan bintang janji adalah kekayaan. Kanan. Jika kita tidak memberitahu siapapun rahasia ini dan secara diam-diam melatih para penggarap bintang janji, cek-cek, hanya dalam beberapa ratus tahun, atau bahkan 100 tahun, kita bisa mendapatkan banyak orang jenius yang berada di atas rata-rata. Jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan banyak orang jenius yang di atas rata-rata. Dengan beberapa orang super jenius, status dan suara kita akan semakin kuat. Bagus sekali, bagus sekali. Jenius. Benar sekali. Ketika saya pergi untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Chen Hao,
saya penasaran dan sengaja tinggal beberapa hari lagi sebelum menemukan rahasia ini. Semua orang yang terkait dengan Chen Hao kini telah memperoleh dukungan dan pelatihan penuh dari Bintang Janji, terlepas dari mereka usia, alam dan aura. Jika Anda mengeluarkan mereka, bahkan di planet Haoyu kita, mereka semua luar biasa. Tetapi setelah penyelidikan saya menemukan bahwa orang-orang ini sebelumnya hanya orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat keberuntungan Chen Hao, dampaknya terhadap mereka seharusnya tidak terlalu besar. Belakangan, banyak orang ditangkap untuk penyelidikan dan pengujian, dan baru kemudian mereka menemukan rahasianya. Saudara Bai, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Saya tidak terlalu peduli sebelumnya, tetapi sekarang, saya yakin ini adalah kesempatan kita. Masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun kecuali kita berlima. Terutama mereka yang lebih kuat dari kami. Jika tidak, kami mungkin tidak dapat memenangkan hak untuk menjadi milik Bintang Janji. Itu wajar. Dong dong dong. Paman Zijing. Saat ini, ketukan dan teriakan tiba-tiba terdengar dari luar istana. Xiao Bin, apa yang dilakukan anak ini saat ini? Bai Zijing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, lalu melambaikan tangannya dan mengirimkan ledakan energi, mengirim ke-6 gadis itu ke ruang pelatihan, berkata Saudara Wan, dia adalah keponakanku, dan juga anggota keluarga Bai kami. Hanya suatu hari nanti akan menjadi putih paman kandung Yan, Bai Yan, sudah meninggal, tetapi ayah Bai Yan juga sangat kuat. Anak laki-laki di luar pintu memiliki status tinggi dalam keluarga Bai. Saya mengirimnya ke stasiun Bintang Janji di Kota Cahaya Emas hanya karena saya takut anak ini akan mengetahui sesuatu. Aku akan menghadapinya terlebih dahulu. Faktanya, Bai Xiaobin dan yang lainnya tidak perlu pergi ke Kota Cahaya Emas. Alasan mengapa Bai Zijing mengirim mereka pergi adalah karena dia takut Bai Xiaobin akan menanyakan gadis-gadis dari Bintang Janji ini kepadanya. Tidak masalah jika Anda memberikannya, dan tidak masalah jika Anda tidak memberikannya. Tidak masalah. Haha. Kami hanya minum-minum dan mengenang masa lalu. Haha, Bai Zijing tersenyum sepenuh hati, lalu melambaikan tangannya untuk mengaktifkan pembatasan. Xiaobin, bukankah aku memintamu pergi ke Bintang Janji untuk menjaganya? Kenapa kamu kembali? Paman, jangan sungkan. Para pembudidaya Bintang Janji itu seperti kura-kura. Setelah mengetahui bahwa kita membuat masalah di luar, mereka bahkan tidak berani keluar. Sungguh membosankan di sana, Junior Bai Xiaobin, lihat keempat Paman Wan. Chen Hao berpura-pura terkejut dan buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Dia berhenti memanggilnya senior dan memanggilnya Paman dengan penuh kasih sayang. Tidak perlu sopan, Xiaobin. Keempat saudara laki-laki dari keluarga Wan semuanya tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan energi lembut, langsung mengangkat Chen Hao. Terima kasih, Paman Wan, kata Chen Hao. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Bai Zijing dan berkata, Paman, apakah kamu minum? Keponakanku ada yang harus dilakukan. Aku ingin berbicara dengan Paman sendirian. Namun, Paman Wan bukan orang luar. Dan masalah ini, keponakanku seharusnya bisa membantu Paman Wan. Nak, kamu baru saja di negeri dongeng, bagaimana kamu bisa membantu Paman Wan? Katakan padaku, ada apa, keluar dari sini dan jangan ganggu minum Paman. Tersenyum, lalu melihat ke arah keluarga Wan. Kakaknya berkata Saudara Wan, tidak apa-apa, Xiaobin hanyalah pria yang akrab dan tidak tahu bagaimana harus bersikap sopan. Apa-apaan ini, menurutku orang ini adalah pria yang langka. Hehe, Paman, kali ini aku tidak sesumbar. Harus kukatakan, asalkan dilakukan, manfaatnya akan sangat besar. Berhentilah bersikap terlalu bungkam, katakan dengan cepat, dan katakan dengan cepat jika ada yang ingin kamu katakan. Oke, kita mendapat kabarnya. Bukankah itu berarti Chen Hao telah menguasai banyak skill legendaris dan hilang? Terutama skill stealth-nya yang luar biasa. Ya, jadi apa? Selama periode waktu ini, saya menganggur dan bosan, dan saya mengumpulkan beberapa informasi tentang Chen Hao. Teman-temannya semua menerima bimbingan darinya ketika mereka berada di Bintang Janji, dan mereka semua mengajarinya keterampilan pamungkas. Terutama adik-adiknya dan saudara perempuan, mereka juga mempraktikkan semacam rahasia Tao yang saling melengkapi, yang cukup kuat jika digabungkan, dan mereka memiliki kemungkinan evolusi yang tak terbatas. Demikian pula, mereka berdua juga mengetahui rahasia tersembunyi Chen Hao, tetapi wilayah mereka sendiri sedikit lebih rendah. Bagaimana kamu tahu mereka akan melakukannya? Aku menanyakan ini dari mulut orang lemah dari Wu Jixing. Mungkinkah kamu, Nak, ingin memaksakannya keluar dari mereka? Paman, bukan.
Tentu saja tidak. Paman-paman yang saya tangkap ini baru saja dipromosikan menjadi abadi, tetapi mereka semua sangat tangguh dan tidak mungkin untuk meminta apapun. Adapun yang dikendalikan oleh saudara Wan dan keluarganya, apalagi memikirkan mereka. Ini adalah semua terkait erat dengan Chen Hao. Dan keluarga telah memberitahu kami bahwa ini adalah alat tawar-menawar untuk mengancam Chen Hao agar datang ke janji temu. Kami tidak bisa main-main. Jika kami ingin main-main, kami harus memeriksanya situasi setelah Chen Hao kembali. Paman, statusmu tidak cocok untuk main-main, tapi aku berbeda. Bai Yan adalah keponakanku. Aku menunggu untuk mengandalkan dia untuk meningkatkan status keluarga, tapi aku dibasmi oleh Chen Hao. Aku tidak bisa menelan ini nafas. Jangan belum lagi, aku punya banyak cara untuk menghadapi wanita, terutama perempuan, selama aku bisa melampiaskan amarahku, saya tidak takut malu. Terlebih lagi, meskipun saya melakukan sesuatu yang ekstrim, itu masuk akal. Keluarga akan menghukum saya paling banyak. Mungkin kita bisa menggunakan keterampilan rahasia Chen Hao, jika kita mendapatkannya. Paman, kamu dan 4 paman bisa pasti akan meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Lagi pula, kamu ingin berhubungan S3 kilodetik dengan gadis-gadis cantik itu. Jangan kira paman itu tidak tahu tentang hobimu. Ahem, paman, aku serius. Keahlian rahasiaku tersembunyi. Sungguh menakjubkan. Saudara Bai, menurutku perkataan Sao Bin benar. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jika kita bisa mendapatkan rahasia tersembunyi Chen Hao, maka kita akan benar-benar mendapat untung. Keluarga Wan sedikit mengernyit. Akhirnya, kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia berkata keterampilan rahasia tersembunyi itu setidaknya 1 tingkat di atas level master, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Jika kita mendapatkannya, bahkan Hongmeng Supremes biasa bisa mengatasinya. Itu benar, tapi bagaimanapun juga, keluarga Wanmu, keluarga Bai kami, dan para pemimpin beberapa kekuatan besar lainnya telah membuat kesepakatan untuk tidak main-main. Aku khawatir Sao Bin akan berada dalam bahaya. Ini tidak seperti sesederhana hukuman. Kata Bai Zijing. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup atau mati Bai Sao Bin, dia yang bertanggung jawab sekarang. Jika dia mengizinkannya, saudara laki-laki Bai Sao Bin, ayah Bai Yan, mungkin akan menyalahkannya. Bahkan generasi pamannya pun akan ditindas. Oleh karena itu, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Haha, kakak Bai, selama kita gagal melakukan apa yang kita lakukan, tidak akan ada yang tahu. Jika kita berhasil, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jika kami gagal, jika Anda tidak memberitahu kami, dan jika kami tidak melakukannya. Jangan beritahu kami, tidak ada yang bisa menyalahkan Sao Bin. Premisnya adalah, Sao Bin, kamu tidak bisa lakukan saja secara nyata dan gunakan segala cara untuk mengintimidasi dan menyiksa. Paman Wan benar, aku berjanji akan melakukan ini. Yah, karena kakak Wan juga mendukungnya, Sao Bin akan mencobanya. Paman memperingatkanmu, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan dia karena tidak memperingatkanmu. Latar belakang Chen Hao jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Terus terang, Wan keluarga dan keluarga Bai kami hanyalah pemimpin kehormatan. Ah, apa maksud paman? Mungkinkah latar belakang Chen Hao adalah orang penting di kuil? Faktanya, dia sendiri sudah menduga bahwa ayahnya pasti orang penting di kuil. Tapi dia tidak tahu persis seberapa besarnya. Tapi sekarang, kata-kata Bai Zijing membuat dia tahu bahwa dia pasti bisa bersaing dengan keluarga Xiao, keluarga pertama. Senang mengetahuinya. Inilah mengapa kami diperintahkan dengan tegas untuk tidak main-main. Keponakanku mengerti. Ayo pergi, kakak Bai. Ayo bawa Sao Bin ke sana dulu, lalu kita bisa terus minum saat kita kembali. Oke, Bai Zijing berkata tanpa daya. Tapi dia diam-diam mengutuk keempat anggota keluarga Wan. Jelas, hidup dan mati Bai Sao Bin tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika berhasil, mereka mengambil keuntungan. Jika gagal, tidak ada yang tahu selama tidak terjadi hal besar. Jika sesuatu yang besar terjadi, mereka hanya akan sedikit terlibat. Bagaimanapun, Wanjia mereka tidak melakukannya. Namun, Bai Zijing sangat mendambakan keterampilan tersembunyi Chen Hao, jika tidak, dia tidak akan setuju. Tunggu sebentar, Paman, bukankah kamu menangkap lusinan gadis cantik dari bintang janji? Biarkan keponakanmu menggunakannya. Hah, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir, Paman, akulah yang menggunakan mereka untuk mengintimidasi Chen Hao. Seperti kata pepatah, burung berbulu berkumpul bersama. Dewa kematian Chen Hao sangat setia, dan mereka yang percaya padanya tidak akan melakukannya, menjadi lebih buruk.
Itu seharusnya efektif. Nak, izinkan aku meminjamkanmu beberapa. Paman, ambil semuanya. Ada lebih banyak orang yang memiliki momentum, tetapi lebih sedikit orang, mungkin mereka akan menyerah. Jangan khawatir, tidak perlu sedikit. Jika kamu ingin menyerah, kamu akan menyerah. Jika kamu tidak menyerah, kamu harus menghadapinya. Tidak apa-apa, aku tidak menyadari bahwa kamu menjadi semakin pintar. Tertawa, Bai Zijing membuka pintu ruang pelatihan dan langsung mengirimkan lusinan kekuatan yang sangat kuat, menahan lusinan gadis. Bahkan 6 orang yang menyerah pada kekuatan peraknya tidak terkecuali. Nanti, ke-6 orang ini akan pergi duluan, mereka akan bekerja sama denganmu. Oke, Paman tolong, Paman Wan tolong. Chen Hao membungkuk dan berkata. Setelah mereka berlima membawa gadis yang terikat itu dan keluar dari istana, Chen Hao adalah orang terakhir yang meninggalkan istana Bai Zijing dalam sekejap, sesuatu sebesar kepala manusia tenggelam ke dalam ruang latihan Bai Zijing. Paman, Paman Wan, apakah ke-6 tetua tidak akan menyadarinya? Tidak, ke-6 tetua semuanya duduk bermeditasi. Hongmeng Supreme, jauh lebih stres daripada kita sekarang. Ya, ini adalah kasus di dunia kultivasi. Ketika Anda tidak lagi memiliki tujuan untuk dikejar, Anda akan bersantai. Sekarang, Chen Wuliang, penguasa kuil yang telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun, dan miliknya saudari, penganut Tao, telah berhasil membasmi Dao, membuat seluruh mahaguru Hongmeng dari seluruh dunia telah melihat harapan dan merasakan tekanan. Ya, tindakan kita kali ini mungkin merupakan ujian dari keluarga Xiao. Dan Chen Hao hampir pasti adalah putra reinkarnasi Chen Wuliang. Kak Wan, sejujurnya, aku merasa sedikit aneh dengan tindakan ini. Keluarga Xiao memang keluarga pertama di galaksi Haoyu. Bisa dibilang menempati setengah dari galaksi Haoyu, orang gila seperti Chen Wuliang, aku khawatir. Haha, Kakak Bai, karena kepala keluargamu, kepala keluarga kami, bersedia melakukan ini, maka kamu yakin. Pengendali galaksi Haoyu diubah lagi dan lagi, tetapi keluarga pertama dari keluarga Xiao tidak gagal untuk itu, miliaran tahun. Warisannya betapa dalamnya di luar kemampuan kita untuk mengukur. Dapat dikatakan bahwa tanpa keluarga Xiao, tidak akan ada stabilitas di galaksi Haoyu. Chen Wuliang telah menghilang selama bertahun-tahun galaksi yang belum mengambil tindakan terhadap kita. Juga, Chen Hao baru saja mengajukan pertanyaan, tetapi dia tidak menyangka Bai Zijing dan 4 saudara laki-laki dari keluarga Wan akan menyampaikan berita yang begitu meledak-ledak. Chen Hao terkejut. Paman, mereka bertiga berhasil membasmi Dao. Kenapa aku tidak mendengar berita ini sama sekali? Kamu hanya berada di alam surga, jadi jangan pedulikan hal-hal ini. Aku hanya penasaran. Paman, beritahu aku. Aku tidak terlalu ambisius. Aku tahu bakatku dengan baik. Nak, ini terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, Chen Wuliang dan saudara perempuannya Han Mei dan Sue Mei membasmi Tao hampir pada waktu yang bersamaan. Dunia sedang dalam kekacauan. Bahkan jika mereka tiba dalam kekacauan luar angkasa, alam semesta kita semuanya sangat berfluktuasi, tetapi hanya Daluo Jinxian dan Master Alam tertinggi Hongmeng yang tahu apa yang terjadi. Dalam bidang pemahaman dan konsolidasi Dao, dalam 3 tahun terakhir, Hongmeng Supremes dari 9 galaksi lainnya juga telah berkelana ke dalam Dao. Banyak orang tua dan abadi telah lahir di galaksi Haoyu kita. Para tetua dari pasukan teratas juga mengambil tindakan. Meskipun saya tidak tahu siapa mereka, saya yakin pasti ada beberapa orang dari keluarga Xiao. Itu sudah pasti. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang latar belakang keluarga Xiao, tapi tanpa guru pembasmi Tao, aku khawatir kita tidak akan bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang, kata keempat saudara laki-laki dari keluarga Wan. Ya, apakah itu negara sekuler kecil, galaksi besar, atau bahkan seluruh alam semesta, peluang dan keberuntungan selalu seimbang. Tidak ada yang bisa mengendalikan satu pihak dengan kekuatan satu orang. Checks and balances, selalu ada. Zandao, benar-benar abadi. Baiklah, alangkah baiknya jika kita bisa mencapai Hongmeng Supreme dalam kehidupan ini. Sambil berbicara, Bai Zijing dan 4 saudara laki-laki dari keluarga Wan membawa Chen Hao ke istana inti Happy Valley. Pada saat ini, mereka tampaknya adalah penguasa Happy Valley. Istana inti dari penguasa Happy Valley juga diambil alih dan menjadi area terlarang tempat Chen Nan, Chen Yan dan lainnya dipenjara. Selain itu, telah disegel oleh 6 master alam tertinggi Hongmeng. Tidak ada yang bisa memecahkannya secara diam-diam. Ini juga alasan mengapa Chen Hao tidak berani bertindak gegabah. Sao Bin, setelah orang-orang ini dikirim, kamu tetap di dalam dan awasi mereka.
Jika kamu bisa menanyakan apapun kepada mereka, tidak masalah jika kamu tidak bisa. Lagi pula, kamu tidak ada hubungannya, jadi jangan main-main. Apakah kamu mengerti? Saat sampai di pintu masuk istana, Bai Zijing tiba-tiba berkata dengan keras. Jelas sekali, dia sedang memberitahu 6 master alam tertinggi Hongmeng. Ada batasan yang ditinggalkan oleh mereka di sini, dan bahkan dalam meditasi yang menyakitkan, Anda akan menyadarinya. Abaikan saja masalahnya. Jangan khawatir, Paman. Saya tahu cara mengukur. Baiklah, ayo masuk. Jika ada situasi apapun, kirimkan pesan kepada kami. Saudara Wan, tolong. Cek. Bai Zijing dan kakak laki-laki tertua dari 4 bersaudara keluarga Wan menawarkan sebuah token pada saat yang sama. Ketika kedua token tersebut digabungkan menjadi satu, mereka tiba-tiba memancarkan cahaya yang terang dan misterius, yang menembus ke dalam rune di gerbang terbuka dengan gemuruh. Tidak mungkin bagi Chen Hao untuk menerobos rune yang rumit dan misterius dengan kekuatannya sendiri. Kesenjangan antara alam dan kekuatan terlalu besar. Ini juga membuat Chen Hao senang karena dia tidak gegabah. Tapi sekarang tampaknya Bai Zijing dan keempat Wan bersaudara takut mengambil tanggung jawab dan bahkan tidak mau masuk. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ini dengan sengaja. Inilah yang diinginkan Chen Hao. Chen Hao melambaikan tangannya dan mengirimkan ledakan energi, mengambil lusinan gadis dari tangan Bai Zijing dan melangkah ke istana inti. Hihihi. Saat mereka masuk, bos Bai Zijing dan Wan Jia menyimpan token mereka pada saat yang sama, pintu istana ditutup, dan batasan yang kuat dibuka kembali. Berdengung. Ketika Chen Hao melihat wajah-wajah yang familiar dan sedikit asing di istana, dan melihat rantai hitam ditutupi dengan rune, menembus tulang selangka, mengikat saudara-saudaranya seperti binatang. Chen Hao kemarahan yang tertahan jauh di lubuk hatiku meletus seperti gunung berapi dalam sekejap, dan darah mengalir deras ke kepalaku. Aura pembasmian tanpa batas menyembur keluar. Panggilan. Pada saat ini, istana besar itu tiba-tiba dipenuhi dengan tekanan dingin, dan suhu turun tajam. Sosok yang duduk bersila, menahan penyiksaan fisik dan mental, tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Chen Hao. Tidak ada rasa takut, atau bahkan emosi, tetapi setiap tatapan mata mereka memancarkan tekad dan tekad, tanpa kecuali. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin menyakitkan hati Chen Hao, bahkan lebih menyakitkan daripada saat dia menanggung hukuman surgawi karena mewarisi jalan tertinggi dan membangkitkan murka surga. Rasa sakit itu menembus hatinya dan menembus tulangnya. Dentang. Cahaya di antara alisnya bersinar, dan suara pedang King Yue terdengar. Cahaya pedang dingin, disertai aura kuno, menyapu. Chen Hao memegang pedang di tangannya dengan gemetar, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak bersinar berkilau. Maafkan aku, suara Chen Hao bergetar. Jika kamu ingin basmi. Jika kamu ingin menggunakan kami untuk mengancam bos, kamu sedang bermimpi. Para binatang buas, juga telah menangkap begitu banyak dari kita di bintang janji. Tunggu saja, bos kami. Jing Tiangang, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Bukankah ini hanya kematian? Huyan Aobo menghentikan Jing Tiangang dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia juga percaya jika mereka mati, bos mereka pasti akan mencari keadilan bagi mereka. Tapi tidak perlu mengatakannya, karena bos masa kini, dibandingkan dengan orang-orang ini, kesenjangan di dunia nyata bahkan lebih besar. Saudara Aobo, tidak apa-apa. Mereka tidak berani membasmi kita. Jika mereka mau, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Mereka tidak berani melakukan apapun pada kita. Daluo Jinxian, haha, adikku hanya seorang jenius, dia sudah biarkan orang menyebalkan ini tidak punya pilihan selain mengancam saudaraku dengan cara ini. Hahaha, belum lagi saudaraku, biarpun aku, Chen Nan, jangan mati, aku akan membasmi kalian semua. Kata Chen Nan. Xiao Nan, aku melihat adikku. Pada saat ini, Chen Yan, yang bernapas sangat lemah di samping Chen Nan, tiba-tiba berkata dengan kesurupan. Xiao Yan, jangan menyerah. Kenapa kamu tidak mendengarkan kami? Aku bilang, mereka tidak berani membasmi kita. Kakakku pernah bilang pada kami, jangan menyerah sampai akhir saat. Bagaimana kamu bisa menyerah melawan? Aku, sudah lama tidak bertemu dengan kakakku, aku sangat ingin bertemu dengan kakakku lagi, tapi aku tidak mau, aku tidak ingin mereka memanfaatkanku untuk mengancam adikku, maafkan aku, kata Chen Yan lemah. Dari awal hingga saat ini, dia tidak menahan siksaan jiwa dan raganya, membiarkan hidupnya mengalir perlahan. Xiao Yan, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tidak ada gunanya melakukan ini,
apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita mati? Kakak, Chen Hao menutup matanya dan berkata dengan suara gemetar, kakak ada di sini. Keluar dari sini. Kamu berani menyentuh adikku? Aku, Chen Nan memandang orang di depannya, memegang pedang yang jelas di luar pengetahuan mereka, dan berjalan menuju Chen Yan selangkah demi selangkah, berjuang dan meraung dengan gila, mencoba mengatakan sesuatu yang mengancam, tetapi tidak ada yang bisa mengancam pihak lain. Perjuangan yang sia-sia dan panik hanya menyebabkan tulang selangkanya berdarah lagi. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Xiao Mei berteriak pada Chen Hao dengan seluruh kekuatannya. Di keluarga Xiao, dia menyaksikan Chen Yan tumbuh dewasa. Karena perasaan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya, dia lebih dekat dengan Chen Yan daripada saudara perempuannya sendiri. Wow, seluruh tubuh Chen Hao tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang pekat. Segera, Bai Shaobin menghilang dan digantikan oleh tubuh asli Chen Hao. Ada teriakan satu demi satu. Chen Nan, yang sedang mengaum, memelototi Huyan Aobo, Meng Xiao, Si Wang, Jing Tiangang, Bai Liliancheng, Gao Dazuang, Bai Xiaomei, Zhang Rongrong, Tan Hui, Lone Star, Lin Hao, Jiang Hai, Huang Wengsu, milik Chen Hao. Menunggu kebanggaan bintang yang tak terbatas Penatua Tian Yuan Mo Yuyi, Dong Fang Jun, Yang Fan, Li Yifeng, Ni Jianping, dan saudara-saudara lainnya yang awalnya mengikuti Chen Hao, Xiao Linger, Ergouzi, Xiao Jishan, Xiao Jifei, Del, yang memiliki yang terbaik hubungan dengan Chen Hao di dunia sekuler. Ada juga Xiao Jian yang diasingkan tanpa terlihat. Bahkan ada Dong Fangting, Xia Lanlan, Duan Yufei, saudara laki-laki Xia Yuyu, Xia Nantian dan lainnya yang masih berada di benua timur bintang janji. Mata semua orang membelalak karena terkejut dan terdiam. Cek cek cek, cahaya pedang yang tak tertandingi membawa kekuatan yang terkondensasi hingga ekstrim, dan ada lusinan pedang dalam sekejap. Kepulan, rantai yang mengikat semua orang terputus tanpa ketegangan, seperti tahu. Hihihihihihi. Pada saat yang sama, energi hijau yang agung dan menakutkan tiba-tiba keluar dari alis Chen Hao, berubah menjadi berkas cahaya dan menutupi semua orang. Vitalitas yang tak ada habisnya dan energi murni membuat semua orang terkejut saat mengetahui bahwa rantai itu terus-menerus menyiksa mereka dan tubuh disembuhkan dengan kecepatan yang mengerikan. Kakak, wah, Ketika Chen Hao dengan lembut mengambil tubuh halus Chen Yan, yang hampir bermimpi, merasakan nafas yang familiar dan pelukan hangat, dan kemudian sadar kembali, dia memeluk Chen Hao dengan erat, seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, dan menggantungkan kakinya di pinggang Chen Hao, membungkusnya dengan erat. Kakak, wajah Chen Nan yang tegas, dan tampan menangis saat ini. Dia telah tumbuh dewasa dan selalu mengincar saudaranya. Di dunia kultivasi yang kejam, dia telah mengalami perkelahian yang tak terhitung jumlahnya, pendarahan tanpa air mata, bahkan saat menghadapi kematian. Tapi sekarang, ketika dia melihat kakaknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih sangat rapuh di hadapannya. Dia ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti saudara perempuan dan bergelantungan di tubuhnya. Bos, apakah itu benar-benar kamu? Kakak kedua, apakah ini bosnya? Apa aku sedang bermimpi? Sial, Jing Tiangang, kamu menggigitku. Ini bukan mimpi, kata Jing Tiangang. Xiang Qi, Ling Er kecil yang hantu itu kini telah tumbuh menjadi seorang gadis yang lembut dan cantik, dengan mata yang besar dan indah serta air mata yang berkaca-kaca, seperti peri. Saudara Tianqi, Ergouzi menyeka air matanya yang tak terkendali, mendukungnya berdampingan dengan Xiao Ling Er, dan berteriak dengan jujur. Tuan kecil, Xiao Mei yang sudah lama mengenalnya, meski saat ini dia sedang dalam keadaan kacau, namun kegembiraan terpancar di matanya yang lembut dan kasih sayang yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya yang tidak berani dia ungkapkan. Panas sekali, hanya satu kalimat adik kecil yang belum selesai ditelepon sebelum dia tiba-tiba datang. Bos, tubuh raja pertama yang tinggi dan lurus masih seperti gunung, dan rambut emasnya bergetar. Gao Dazuang, Bai Xiaomei, Zhang Rongrong, Tan Hui, Bai Liliancheng, Lin Hao, Lone Star dan lainnya semuanya sangat bersemangat. Bos, mata Yang Fan, Li Yifeng, dan Ni Jianping berbinar. Bos, bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, Mo Yuyi bersinar dengan niat pedang yang tajam namun kuat, sementara Dong Fang Jun menarik bibinya Dong Fang Ting dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Chen Hao, Xia Nantian, Xia Lanlan, dan Duan Yufei semuanya berteriak penuh semangat. Xiao Jian juga meneteskan air mata, merasa pahit di dalam hatinya. Suatu kali, karena Dong Fang Han,
ada kesenjangan antara dia dan Chen Hao, apakah Chen Hao mempedulikannya atau tidak. Oleh karena itu, dia berusaha untuk tidak memikirkannya atau mendekatinya. Namun kali ini, dia masih dianggap sebagai salah satu orang terdekat Chen Hao dan ditangkap. Tapi sekarang, melihat Chen Hao lagi, dia masih tidak tahu bagaimana menghadapinya, apalagi bagaimana menghadapinya. Maaf, aku membuatmu kesulitan. Chen Hao perlahan mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan suara rendah. Bos, apa yang kamu bicarakan? Kamu seharusnya tidak datang. Tidak masalah jika kami mati, setidaknya kamu bisa membantu kami membalas dendam, bos. Sekarang, istana ini adalah segel kental Hongmeng Supreme. Hu Yano setelah Bo begitu bersemangat, dia bangun dan berkata dengan ekspresi terharu sekaligus benci. Ya, bos, kami bisa mati bersamamu. Meskipun saya bangga dan bangga, tapi, siapa yang akan membalas dendam pada kami? Saudaraku, kamu seharusnya tidak datang. Chen Nan juga berkata. Kita tidak bisa mati. Jangan khawatir, Xiao Yan. Oke, cepat turun. Kamu sudah dewasa, kata Chen Hao. Tidak, saudaraku, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi. Patuh dan jadilah baik. Kakak harus segera membawamu pergi. Jika terlambat, kamu akan ketahuan. Kalau begitu kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membawaku kemanapun kamu pergi mulai sekarang. Baiklah, saudaraku, aku berjanji. Ayo santai. Hihihihihi. Setelah Chen Hao akhirnya meletakkan adiknya yang tergantung di tubuhnya, cahaya kristal misterius bersinar langsung di antara alisnya, langsung membungkus semua orang yang hadir. Saudaraku, apa yang kamu? Dunia besar saudara, masuk. Hihihihihi. Segera, dalam keterkejutan semua orang, mereka semua menghilang ke dalam istana, dan bahkan lusinan gadis bintang janji yang tidak ada hubungannya yang sedang koma memasuki dunia besar dalam pikiran Chen Hao. Xiao Xing, berpakaianlah. Di dunia besar pikiran Chen Hao, ketika tubuh giok terbuka Chen Xiaoxing sedang berlatih di bawah pohon buah abadi Ningdao, suara Chen Hao tiba-tiba muncul di benaknya. Tuan, wajah cantik Chen Xiaoxing memerah. Melihat inkarnasi yang muncul di depannya, dia buru-buru mengambil jubah Tao dan segera memakainya. Ada apa? Beberapa saudara laki-laki dan perempuan saya datang dan meminta mereka berlatih di sini. Oh, Tuan, biarkan aku menghindarinya. Tidak apa-apa, aku akan mengenalkanmu pada mereka. Tapi, katakan saja kamu adalah temanku untuk saat ini. Tidak, Tuan, Xiaoxing hanya ingin berada di sisimu dengan tenang. Xiaoxing, mohon menjauh dulu. Tertawa, setelah Chen Xiaoxing selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung pergi ke kejauhan. Sejak Chen Hao mengatakan ini, dia tahu bahwa tuannya sedang dalam masalah. Melihat sosok Chen Xiaoxing pergi, Chen Hao menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak berpikir untuk menyembunyikan keindahan di rumah emas atau menyembunyikan Chen Xiaoxing di salju. Begitu pikirannya bergerak, cahaya bersinar. Chen Yan, Chen Nan dan yang lainnya semua berada di bawah pohon buah abadi Ningdao. Mereka semua melihat sekeliling dengan kaget, apakah itu energi spiritual yang agung dan vitalitas tanpa akhir antara langit dan bumi, atau cahaya peri yang tersisa dan Tao yang bergulir. Pohon buah peri yang memadat atau lautan mata air spiritual berkualitas tinggi yang tak ada habisnya berada di luar imajinasi mereka. Mata air spiritual terbaik, ya dewa. Pohon jenis apa ini? Penuh vitalitas, begitu agung hukum langit dan bumi. Bos, ini, apakah ini dunia yang ada dalam pikiranmu? Dunia besar, bukankah hanya para master di alam tertinggi Hongmeng yang bisa memilikinya? Bos, idola, kamu luar biasa. Haha, kita bisa berlatih di sini mulai sekarang. Setelah bencana, semua orang bersemangat untuk memasuki tempat suci untuk berkultivasi lagi. Mata mereka penuh dengan kegembiraan, keterkejutan dan kekaguman, melihat Chen Hao, yang hanyalah inkarnasi dari pikiran ilahi. Oke, kamu bisa berlatih di dunia besarku untuk saat ini. Ini adalah inti dari mata air spiritual kelas atas dan lokasi pohon buah peri kondensasi. Ini akan sangat bermanfaat bagimu. Saudaraku, apakah ini alam semesta? Chen Yan bertanya. Masih jauh. Itu hanya prototipe dunia besar. Tidak terlalu besar. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi saya, ruang ini akan menjadi lebih kuat, lebih besar, dan lebih stabil. Tapi tidak cocok untuk jangka panjang istilah. Di dalam, Anda tidak dapat mengasah kultivasi Anda di tanah murni sejati. Tidak apa-apa untuk mundur dari waktu ke waktu. Oke, saya akan keluar dulu dan mencari cara untuk melarikan diri.
Oh, bos, bolehkah saya minum dari lingkuan? Kata Huyan Aobo bersemangat. Terserah kamu. Jika kamu bisa selesai berpura-pura, kamu bisa mengambil semuanya. Tertawa, kata Chen Hao sambil tersenyum, dan kemudian menghilang ke dunia besar di kepalanya. Panggilan. Setelah pikirannya kembali ke tubuh aslinya, Chen Hao menghela nafas lega. Saraf yang tegang selama lebih dari 3 bulan akhirnya mengendur saat ini. Meskipun saudara-saudari telah mengalami penyiksaan selama beberapa waktu, untungnya tidak ada yang terluka. Sekarang, semuanya berada di bawah kendalinya. Pembatasan yang diringkas oleh 6 master alam tertinggi Hongmeng, benar-benar terlalu kuat. Persepsi jiwa Chen Hao yang kuat menangkap suasana di sekitar istana dan berpikir sendiri. Untungnya, semua persiapannya. Tertawa, pikiran Chen Hao bergerak, dan pesawat transformasi Dewa Tua itu tiba-tiba muncul di istana inti, dan Chen Hao langsung memasukinya. Mulailah, kita hanya punya kesempatan sesaat. Jangan khawatir, Guru. Selama kekuatan yang Anda sebutkan benar, Guru, tidak akan ada masalah. Kesalahannya kecil. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, kalau begitu aku akan mengaktifkannya. Tuan, mohon bersiaplah. Saat kita bergegas keluar, gelombang kejutnya akan sangat kuat, dan tulang lamaku akan rusak parah, kata Dewa Tua itu. Mendesis. Tidak ada fluktuasi misterius yang menyebar dari pesawat transformasi Dewa Tua itu. Bahkan larangan istana tidak dapat menghentikan pancaran sinyal-sinyal tersebut. Berdengung. Pada saat ini, Chen Hao membangkitkan energi di seluruh tubuhnya, menuangkan seluruh energi, esensi, dan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan satu set baju besi pelindung tingkat senjata suci kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Tertawa. Di ruang pelatihan istana tempat Bai Zijing berada, sesuatu sebesar kepala manusia tiba-tiba bergetar sedikit di dalam. Namun, Bai Zijing, yang sedang minum bersama keempat saudara laki-laki keluargawan, tidak menyadarinya sama sekali. Faktanya, barang-barang yang ditinggalkan oleh Chen Hao, meskipun itu adalah Hongmeng Supreme, tidak mungkin menemukan keberadaannya tanpa sengaja menguncinya. Pelindung tembus pandang dan nafas semuanya didasarkan pada ilmu pengetahuan duniawi dan tidak mengandung hukum magis apapun, sama seperti fungsi pelindung dan persembunyian yang digunakan oleh pesawat mikro miliknya. Tapi ada dunia lain di dalam bola, sebuah ruang yang diciptakan oleh kemampuan pemurnian senjata sesat Dewa Tua, yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menghancurkan planet yang lebih besar dari bumi. Mengingat batasan perlindungan seluruh Happy Valley, Chen Hao memiliki keyakinan mutlak dalam menghancurkan seluruh Happy Valley. Tentu saja ini saja tidak cukup. Jika Chen Hao ingin pergi dengan lancar, yang terpenting adalah 6 Hongmeng Supremes yang menjaga Happy Valley. Cek. Pada saat yang sama, sebelum Chen Hao pergi mencari Bai Zijing, benda-benda yang telah ditempatkan secara diam-diam di dekat puncak tempat 6 pemimpin Hongmeng sedang duduk bermeditasi juga diaktifkan pada saat yang sama. Banyak murid di Happy Valley di sebelah mereka bermandikan cahaya peri, berlatih kultivasi ganda di bawah langit cerah dan matahari berwarna-warni. Faktanya, justru karena keberadaan murid-murid yang tidak tahu malu inilah Chen Hao menjadi mudah untuk menempatkan benda ini di dekat 6 master alam tertinggi Hongmeng. Menjatuhkan. Bip, berdengung. Saat sinyal yang diterima oleh pesawat menjadi semakin mendesak, Chen Hao dan Lao Shen juga mendorong pikiran mereka hingga batasnya. Ledakan. Gemuruh. Ledakan mengerikan tiba-tiba terjadi di Happy Valley tanpa peringatan apapun. Bai Zijing dan 4 saudara laki-laki dari keluarga Wan, yang masih membayangkan bahwa Bai Xiaobin bisa bertanya tentang rahasia yang tersembunyi, berada dalam kepanikan yang luar biasa. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka dimusnahkan fluktuasi energi apapun, mereka tiba-tiba meledak, bahkan jika tingkat kultivasi mereka telah mencapai Daluo Jinxian, mereka tidak dapat melarikan diri. Puncak yang dipadatkan oleh 6 Hongmeng Supremes juga runtuh pada saat yang sama. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Mereka hanya merasakan kekuatan ledakan yang mengerikan tiba-tiba menghantam 6 Hongmeng Supremes yang sedang duduk bermeditasi, dan mereka juga muntah darah pada saat pertama, ia merobek kekosongan dan melarikan diri keluar dengan kecepatan tercepat. Semua istana dalam jarak puluhan ribu mil dari Happy Valley diubah menjadi bubuk, dan semua puncak gunung serta semua murid di lembah itu dimusnahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Keenam Hongmeng Supremes semuanya merasa andalam mereka terkilir. Setelah berkumpul bersama, mereka melihat ke Happy Valley yang langsung musnah, merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Tidak ada kehidupan tersisa di sekitar,
semuanya hancur, debu dan asap mengepul, bahkan aura langit dan bumi pun hilang. Kekuatan absolut. Satu gerakan menghancurkan Happy Valley sejauh puluhan ribu mil, dan bahkan kami berenam terluka pada saat yang sama. Dan tanpa menggunakan hukum magis apapun. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Diam. Sebelum ledakan, tidak ada fluktuasi sama sekali. Jika tidak, mustahil bagi kita untuk terluka berdasarkan kultivasi kita. Berapa banyak orang di dunia yang dapat melakukan ini? Ini jelas ditujukan pada kita. Ya, gerakan ini secara bersamaan menyerang lokasi kami berenam dan area inti istana. Itu belum tentu ditujukan pada kita. Kami berenam kebetulan menjaga Happy Valley. Mustahil bagi orang-orang dengan kekuatan seperti ini untuk tidak mengetahui bahwa serangan seperti itu hanya akan sedikit melukai kita. Terlebih lagi, setelah satu pukulan, di sana tidak akan ada reaksi apapun. Masalah ini agak aneh, sepertinya yang kita khawatirkan sudah terjadi. Ayo pergi, kita harus segera melaporkannya ke kepala keluarga. Saudara Bai, apa maksudmu? Menurutmu siapa lagi yang berani melakukan ini? Menurutku, orang-orang Chen Hao seharusnya diselamatkan. Jika tidak ada yang lain, Chen Wuliang harus keluar dari penjara. Mendengar kata-kata Hong Meng Supreme dari keluarga Bai, 5 orang lainnya tersentak. Segera, keenam orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebuah pesawat mikro merobek kehampaan dalam ledakan yang mengerikan dan tenggelam ke dalam ruang kacau yang tak ada habisnya. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan Chen Hao. Tapi setelah itu, Chen Hao berkeringat dingin. Kekuatan 6 master alam tertinggi Hong Meng jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Mereka melarikan diri dalam sekejap dan kembali dengan cepat, meledak dengan tekanan dan aura yang menakutkan, semua orang merasakan aura menakutkan melintas. Jika keenam orang itu tidak dalam keadaan terkejut dan tidak menyadarinya, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan dengan mesin terbang Dewa Tua. Cek. Setelah Chen Hao dan 6 pemimpin Hong Meng pergi, fluktuasi mengerikan dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar Happy Valley menarik banyak praktisi di kota Xuantian, termasuk para master dari aliansi. Semua orang tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Happy Valley, ini adalah sekte teratas di Asia Ying Star. Pembatasan perlindungan sekte dan jumlah masternya adalah eksistensi yang dijunjung oleh banyak sekte dan kekuatan di Asia Ying Star. Namun kini telah menjadi rerun dewa tanpa vitalitas atau aura langit dan bumi. Kamu, apa yang kamu katakan? Hancurkan seluruh keluarga, hancurkan seluruh keluarga. Bagaimana mungkin 6 makhluk tertinggi primordial ada di lembah bahagia kita? Tuan Lembah, sudah mati. Semuanya mati. Semua orang di lembah, kecuali 6 pemimpin Hong Meng yang baik-baik saja, semuanya mati. Tak satu pun tuan dari keluarga Bai dan keluarga Wan telah selamat. Lembah bahagia kita sudah menjadi rerun dewa. Bang, pemilik Happy Valley, yang sedang dalam perjalanan ke kota Dongliu Haoyu Star, offline langsung dari dunia kedua dan duduk di tanah dengan posisi merosot. Maksudmu Chen Wuliang mengambil tindakan? Tuan, kami hanya berspekulasi, bahwa satu gerakan dapat menghancurkan Happy Valley dengan radius puluhan ribu mil, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, tingkat larangan penjaga Happy Valley sangat rata-rata, tapi, itu bisa melukai kita berenam, dan kita bahkan tidak bisa bertemu satu sama lain. Aku tidak memperhatikan nafas sama sekali. Baiklah, kalian semua harus kembali dulu. Langsung ke kota Dongliu. Ya, keluarga Bai, keluarga Wan, dan pengontrol kekuatan dari banyak anak laki-laki jenius yang dibasmi oleh anggota Chen Hao dan Aotian semuanya terkejut setelah menerima berita tersebut. Meski banyak dari mereka yang sudah lama mengetahui bahwa tindakan melawan Chen Hao, si malaikat kecil, bukan lagi pertarungan sederhana, mereka tidak menyangka wabah itu akan begitu kejam dan gila. Hal ini membuat banyak dari mereka merasa tidak nyaman. Game tingkat atas. Jika Anda mengambil sisi yang salah, itu mungkin menjadi bencana. Kota Haoyu Star Dongliu telah menjadi sangat ramai dalam 2 bulan terakhir, dengan banyak pembudidaya berbondong-bondong dari Haoyu Star dan bahkan Haoyu Galaxy. Semua ini karena Dewa Pembasmi Chen Hao dan Xiao Yan. Tampaknya seseorang memiliki asal-usul yang sederhana, tetapi sekarang semua orang dapat menebak bahwa identitasnya tidak sederhana. Dia memperoleh gelar Dewa Pembasmi di alam rahasia primitif, melakukan perjalanan melintasi alam rahasia primitif, mengalahkan jenius jahat dari 10 galaksi besar, memimpin tentara Aotian, dan mencapai hasil yang mengerikan dan Chen Hao yang memberikan kontribusi nilai. Salah satunya adalah Xiao Yan, yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di kuil,
keturunan langsung dari keluarga nomor satu di galaksi Haoyu, dan orang abadi nomor satu di umat manusia saat ini. Tidak peduli siapa mereka berdua, mereka semua membawa kemuliaan dan aura yang menarik perhatian semua orang. Siapa yang tidak bisa memperhatikan duel hidup dan mati mereka, dan siapa yang tidak penasaran. Yang lebih penting lagi, orang yang sedikit lebih bijak pun bisa menebak bahwa duel keduanya tidak sesederhana kelihatannya. Dewa Kematian Chen Hao berpartisipasi dalam dunia rahasia asli sebagai kota Dongliu. Ketika dia kembali, dia secara alami akan berada di kota Dongliu. Kita tidak boleh melewatkan duel ini. Benar, meskipun aku belum pernah melihat kekuatan bertarung Xiaoyan dan Chen Hao dengan mataku sendiri, aku berani mengatakan bahwa pertarungan antara kedua orang ini pasti akan mewakili pertarungan puncak umat manusia kita di alam surgawi. Ya, dikatakan bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk membasmi Luo Jinxian Agung ratusan tahun yang lalu, dan Chen Hao, yang mencakup 10 galaksi besar di alam rahasia asli, tidak cukup untuk melihat para jenius jahat dari Tuan, Zerg, dan Dewa. Meskipun waktu pelatihan Chen Hao masih singkat, tetapi hukum ruang dan waktu dari alam rahasia asli telah memungkinkannya untuk benar-benar berkembang. Ya, keberuntungan itu sangat kuat. Kita hanya bisa iri. Lihat anggota Aotian, yang mana yang tidak kuat. Meskipun mereka semua sangat kuat ketika bergabung dengan Aotian, siapa mereka semua yakin itu ada bukan dewa pembasmi Chen Hao. Peningkatan dan perolehan di alam rahasia primitif benar-benar tidak ada bandingannya dengan keadaan sekarang. Lihatlah wanita Chen Hao, wow, benar-benar tidak bisa berkata-kata wanita di sebelahnya. Aku bisa mengerti segalanya. Dikatakan bahwa hubungan antara Hu Meiniang, orang suci kontemporer Menara Yanyu, dan Chen Hao tidaklah sederhana. Alasan mengapa Xiaoyan menerima undangan tersebut juga karena hujan ini. Di kota Dongliu, kedai minuman berbagai ukuran penuh sesak dengan praktisi, dan hampir semua diskusi berpusat di sekitar Chen Hao dan Xiaoyan. Setelah Chen Hao menjadi terkenal di kalangan umat manusia di alam rahasia asli, pertempuran 10 tahun antara dia dan Happy Valley bukan lagi rahasia. Namun, tidak ada yang mengira bahwa orang yang akhirnya bisa diundang oleh Happy Valley adalah Xiaoyan, yang telah terkenal lebih lama dari Chen Hao dan memiliki latar belakang terkuat di Haoyu Star. Pasti ada beberapa alasan untuk ini. Belum lagi janin bawaan Tao Hu Meiniang, tidak ada seorang kultivator yang tidak tergerak. Bahkan penampilannya yang menakjubkan adalah apa yang diimpikan para pria. Tapi berapa banyak orang di dunia yang bisa terjerumus ke dalam mata Hu Meiniang? Berapa banyak orang di sana? Siapa yang layak untuknya? Saya khawatir hanya orang seperti Xiaoyan dan Chen Hao yang memenuhi syarat untuk menjadi walinya. Tapi, menurutku itu semua bukan karena Hu Meiniang. Oh, apa alasan lain yang ada? Saya pikir semua orang sudah menebak latar belakang Chen Hao. Setengah bulan yang lalu, Yaying Star Happy Valley berubah menjadi abu dalam semalam dan tidak ada rumput yang bisa tumbuh. Saya yakin Anda pernah mendengarnya, jadi, tidak mengherankan, latar belakang Chen Hao itu benar. Dan semua orang tahu status keluarga Xiao di galaksi Haoyu. Ini salah satunya, dan kita tidak akan membahasnya. Yang lainnya adalah harta yang diperoleh Chen Hao di alam rahasia asli terlalu besar dan juga menggoda. Orang-orang di sini jika Anda bisa membasminya, jika Anda mendapatkan senjata ajaibnya, Anda akan menjadi 1000 atau 10.000 kali lebih kaya daripada rata-rata master alam tertinggi Hongmeng. Ketiga, Dewa Pembasmi saat ini Chen Hao dapat dikatakan sebagai salah satu dari 10 besar Evil Galaxy seberapa kuat takdir si jenius jahat. Bahkan jika kekuatan Xiaoyan lebih kuat dari Chen Hao, keberuntungannya jauh lebih rendah. Jika dia bisa membasmi Chen Hao dalam sorotan seperti itu, apa hasilnya? Masuk akal, berita tentang partisipasi Xiaoyan dalam perang datang dari para murid kuil. Jelas semua orang di dunia akan mengetahuinya. Yah, pasti begitu. Kabar pertarungan menentukan Xiaoyan dengan Chen Hao atas nama Happy Valley memang disebarkan oleh Xiaoyan di kuil. Kata-kata Hu Meiniang yang memalukan benar-benar membuatnya marah. Dalam hal ini ia harus memperbesar pengaruhnya agar dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Memang dia ingin bertarung bukan hanya karena Hu Meiniang. Hu Meiniang, yang terlahir dengan Taoisme, memang sangat penting baginya, tetapi seperti yang dikatakan Hu Meiniang, setelah mempraktikkan Taoisme selama lebih dari 1000 tahun, terlalu berlebihan untuk menipunya dengan menghadapi Chen Hao dalam hidup dan pertarungan kematian segera setelah dia kembali. Tapi sekarang, dia tidak lagi peduli, terutama setelah melihat semua catatan Chen Hao di dunia rahasia asli melalui aliansi, idenya telah diperkuat. Karena, jika Chen Hao diberi jangka waktu lain, bahkan dia tidak akan yakin.
Bos, apakah Anda sudah menghubungi Nona Hu? Di kota Dongliu, di ruang pribadi sebuah restoran mewah yang bukan milik keluarga Fan, beberapa pria dan wanita berbakat dengan kesombongan yang mengesankan, yang sekilas terlihat seperti naga atau burung phoenix di antara manusia, sedang duduk bersama mereka. Apakah itu penampilan atau aura? Bahkan di antara orang-orang ini di antara mereka, dia sangat mempesona, dan siapapun dapat melihat bahwa dia adalah inti dari kelompok orang ini. Saat ini, seseorang memandang pemuda itu dan bertanya. Saat aku, Xiao Yan, melakukan sesuatu, apakah aku perlu berkonsultasi dengan seorang wanita untuk meminta pendapatnya? Bos, bukan itu maksudku. Itu hanya rumor. Hubungan antara Nona Hu dan Chen Hao agak halus, Hu Meiniang ditakdirkan menjadi wanita Xiao Yanku. Jika tidak ada yang lain, itu karena statusku sebagai keluarga pertama dari keluarga Xiao. Aku, Xiao Yan, adalah sia-sia. Menjadi pelindungnya saja sudah cukup. Jika saya tidak melakukannya, siapa yang berani melakukannya? Apa yang dikatakan bos adalah beberapa pria dan wanita dari alam surgawi yang terlihat sangat muda sejalan dengan Tao. Tapi mereka tampak sedikit terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa Xiao Yan hari ini sangat berbeda dengan orang yang rendah hati di masa lalu. Tapi tidak ada seorang pun yang menganggap Xiao Yan sombong. Pengendali keluarga Wan, keluarga Bai dan kekuatan lainnya, serta banyak tetua dari alam tertinggi Hongmeng, ada di sini. Bos, tidak ada dari mereka yang berani menghadapmu atas nama Happy Valley. Tapi, bagaimana menurutku? Meskipun bakat Chen Hao sangat mengerikan dan keberuntungannya bahkan lebih kuat, jika dia ingin membandingkan dengan Anda, bos, dia benar-benar tidak cukup baik. Dia sekarang, maksudmu dia akan mampu melampauiku di masa depan? Tidak. Bosnya adalah jenius nomor satu di galaksi Haoyu kita. Bagaimana dia bisa mengungguli dia? Maksudku, tunggu beberapa tahun lagi sebelum dia memenuhi syarat untuk melawanmu, bos. Sekarang, yang terbaik, dia setara dengan kita semua. Hahaha, oke, aku masih tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka yang bisa duduk di sini adalah saudara-saudaraku yang terbaik dari Xiao Yan. Kamu tahu kenapa aku berkelahi? Sebenarnya, aku juga tahu betul bahwa Chen Hao bakatnya tidak kalah dengan milikku. Kamu mungkin bisa bertarung dan bersaing denganku di masa depan, tetapi orang mati tidak memiliki masa depan. Xiao Yan tiba-tiba tertawa lagi. Bos benar, orang mati tidak memiliki masa depan. Saya menantikan untuk melihat seberapa kuat keberuntungan yang sudah kuat setelah Anda membasmi Chen Hao, bos. Hehe, jika saatnya tiba, kita bisa mengikuti. Manfaatkan dia. Itulah, panen Chen Hao di alam rahasia primitif juga menakutkan. Belum lagi hal-hal yang menantang surga seperti inti buah abadi Dao yang terkondensasi, sejumlah besar benda spiritual langit dan bumi lainnya, rahasia warisan, dan kuno senjata ajaib, sungguh berlebihan. Orang-orang iri. Jangan khawatir, hal-hal itu hanyalah hal-hal eksternal bagiku. Kecuali inti buah abadi Ningdao, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan ketika saatnya tiba. Inti buah abadi Ningdao, seharusnya tumbuh menjadi buah abadi Ningdao pohon sekarang, kan? Anak ini punya beberapa, ada begitu banyak rahasia, aku sangat menantikannya. Bos, saya tidak tahu harus mengatakan sesuatu atau tidak. Menurut pendapat beberapa dari kami secara alami mendukung bos. Tetapi di pihak keluarga, bukan kami yang memegang kendali lagi pula, dan pemimpin keluarga mempertimbangkan kepentingan sekte tersebut. Kenapa? Keluargamu meragukan latar belakang keluarga Xiao. Ini, bos, jika latar belakang Chen Hao benar-benar dari Chen Wuliang, pengontrol Haoyu Galaksi, dia akan menjadi salah satu dari 3 makhluk abadi. Haha, makhluk abadi sejati, 3 makhluk abadi sejati, apakah mereka sangat kuat? Mereka baru saja membasmi Dao. Keluarga Xiao dapat memeriksa dan menyeimbangkannya sebelumnya, dan mereka masih dapat melakukannya sekarang. Kamu hanya perlu memberitahukan kekuatanmu, keluarga Xiao kita sudah memiliki beberapa yang tersembunyi. Tetua tertinggi di dunia berhasil membasmi Dao. Jika itu belum cukup, katakan saja nenek moyang keluarga Xiao masih hidup. Saat semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan, mata mereka membelalak kaget. Semua orang tahu bahwa keluarga Xiao, keluarga nomor 1 di galaksi Haoyu, memiliki fondasi yang kuat, namun seberapa dalam fondasinya tidak dapat diukur. Bagaimanapun, pengontrol Haoyu Galaksi telah berubah selama beberapa generasi, namun identitas keluarga Xiao sebagai keluarga pertama tidak pernah tergoyahkan oleh siapapun. Cukup mengejutkan bahwa beberapa tetua tersembunyi berhasil membasmi Dao, namun pernyataan Xiao Yan bahwa nenek moyang keluarga Xiao masih hidup membuat semua orang merasa mati rasa.
Eksistensi macam apa itu? Meskipun tidak ada yang tahu seberapa kuat leluhur keluarga Xiao, selama Anda memikirkan sudah berapa lama keluarga Xiao ada, Anda dapat mengatakan bahwa dia pasti benar-benar abadi. Luar biasa, bos, leluhur, dia seharusnya lebih kuat dari makhluk abadi yang sebenarnya, kan? Bagaimana menurutmu? Xiao Yan bertanya sambil sedikit tersenyum, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Namun, orang-orang yang hadir tidak mengetahui bahwa nenek moyang Xiao Yan memang masih hidup. Nenek moyang keluarga Xiao adalah fondasi sebenarnya dari berdirinya keluarga Xiao selama ratusan juta tahun. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa tidak ada penguasa galaksi Haoyu yang berani menyentuh keluarga Xiao. Namun, sangat sulit untuk memintanya keluar. Kecuali jika keluarga Xiao berada pada titik hidup dan mati, hal itu pada dasarnya tidak mungkin. Keluarga Wan, keluarga Bai, dan kekuatan lain yang pasti tidak cocok dengan Chen Hao, keluarga bangsawan pertama keluarga Xiao dan pengikut mereka serta kekuatan keras mereka, Xiao Yan dan lainnya mengandalkan koneksi mereka sendiri untuk memenangkan kekuatan sentris, dan mereka semua berkumpul di kota Dongliu. Adapun kekuatan yang dimiliki anggota Aotian, seperti yang diharapkan Du Jing, Lan Feng, dan lainnya, tidak banyak yang secara langsung menyatakan dukungan mereka kepada Dewa Pembasmi Chen Hao tanpa rasa khawatir. Sama seperti Humein Yang, meskipun ia adalah orang suci Menara Yanyu memiliki keresahan Menara Yanyu. Hak berbicara Humein Yang tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi keputusan pemilik Menara Yanyu. Namun lebih banyak orang memilih untuk tetap aman untuk sementara waktu. Di ruang kacau tak berujung, pesawat transformasi Dewa Tua, dan badai luar angkasa yang mengerikan melayang dengan tenang, Chen Hao duduk bersila, memadatkan pohon buah peri Tao hingga membentang ribuan mil, Tao bergulir, dan cahaya peri menyala berlama-lama. Kita akan sampai 3 hari lagi, hampir sampai. Hihihi. Pikiran Chen Hao bergerak, dan cabang serta daun pohon buah abadi Ningdao yang terbentang di ruang kacau sepenuhnya kembali ke dunia besar pikirannya. Pada saat yang sama, Chen Hao juga berubah menjadi inti dari dunia besarnya pikiran. Melihat wajah-wajah yang tenggelam dalam kultivasi, Chen Hao menunjukkan senyuman. Adik perempuan dalam kondisi kultivasi sangat mirip dengan Chen Sui. Satu-satunya perbedaan adalah temperamennya sangat berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan perbedaan alam. Jika Chen Yan dan Chen Sui tidak dapat dipisahkan seperti saudara perempuan Leng Ninghuan dan Leng Ningel, kesamaan mereka pasti tidak kalah dengan saudara perempuan. Adik laki-lakinya Chen Nan telah tumbuh dewasa. Meski di mata Chen Hao dia masih kecil, dia terlihat lebih tua darinya. Ini juga alasan mengapa ranah Chen Hao meningkat dengan cepat tetapi penampilannya berubah perlahan. Gouzi masih terlihat sesederhana dan jujur, dan dia serta Ling kecil yang pintar dan lincah tampaknya telah bersatu. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi Chen Hao. Xiao Mei, instruktur wanita pribadi pertama yang meminta Chen Hao untuk bergerak setelah dia membangunkan ingatannya, sudah familiar dengannya. Chen Hao awalnya mengira dia dan Xiao Feng telah berkumpul. Meskipun hatinya lega saat itu, sifat asli pria itu agak menyesal di alam bawah sadarnya. Kini, Chen Hao sudah lama mengetahui bahwa Xiao Mei menjadi pasangan kehormatan Tao dengan Xiao Feng di bawah tekanan ayahnya di dua dunia yang berbeda. Chen Hao jauh lebih muda dari Xiao Mei. Dalam keluarga, dia benar-benar tidak mampu bersaing dengan Chen Hao. Hao sebagai alasan. Kini, dengan usahanya sendiri, Xiao Mei, selangkah demi selangkah, meski sangat lambat, namun terus-menerus berpegang pada keabadian di hatinya, mendatangi Chen Hao lagi, meski itu kecelakaan, meski begitu, gap in realm masih sangat besar, meski dia masih belum berani menunjukkannya. Tapi Chen Hao bisa melihat dan merasakannya. Tertawa. Cahaya putih menyala, dan Xiao Mei, yang sedang dalam kondisi kultivasi, tiba-tiba menghilang ke dunia besar pikiran Chen Hao dan muncul di dalam pesawat. Kakak Mei, adik laki-laki. Xiao Mei menjawab seperti gumaman dalam kondisi kultivasinya, dan tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat Chen Hao berdiri di depannya, dia berteriak kaget. Saudari Mei, menurutmu ini apa? Mendesis. Chen Hao tiba-tiba memiliki ukiran kayu yang hidup di tangannya. Ini saat kau meninggalkan keluarga Xiao dan bergegas ke Akademi Kerajaan, kami mengantarmu. Ya, Kakak Mei, lihat penampilanmu yang penuh kasih sayang. Di mana itu? Saat Xiao Mei melihat penampilannya sendiri, wajah cantiknya memerah. Ukiran Chen Hao sangat hidup sehingga siapapun yang melihatnya dapat melihat penampilan, mata, dan kedalaman emosi Xiao Mei yang terungkap. Saudari Mei,
kamu memiliki bakat yang sangat buruk. Aku tahu. Adik laki-laki, terima kasih telah banyak membantuku. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan bisa keluar dari dunia sekuler sekarang. Xiao Mei bingung dengan kata-kata Chen Hao yang tidak masuk akal, dan segera menundukkan kepalanya, berbisik. Saya merasa tidak nyaman, masam, dan memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya, ketekunan di hati saya, dan keabadian di hati saya, tetapi setelah benar-benar mendengar Chen Hao mengucapkan kata-kata seperti itu, saya masih merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyalahkan Chen Hao. Mungkin, dia egois dari awal sampai akhir. Bakat dan alamnya ratusan kali lebih baik darinya. Bagaimana kita bisa bersama dengan orang yang dia hormati sepanjang hidupnya? Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Yang tidak disangka Xiao Mei adalah Chen Hao tiba-tiba meraih pinggangnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Mei membeku, detak jantungnya bertambah cepat beberapa kali dalam sekejap. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Chen Hao, lalu menghindari matanya, tetapi berkata ya. Tentu saja, aku memikirkannya, sepanjang waktu. Saudari Mei, ada cara yang sangat sederhana untuk membuatmu lebih kuat dengan cepat, tapi, kamu harus membayar mahal. Apa yang bisa saya lakukan? Jadilah wanitaku dan berlatihlah kultivasi ganda bersamaku. Harganya sangat tinggi. Kakak Mei, apakah kamu bersedia? Adik laki-laki, kamu, apakah kamu tidak menyukaiku? Aku, terlalu berbeda darimu juga, Yah. Chen Hao langsung menutup mulut Xiao Mei dan menggunakan tindakan untuk menjelaskan. Dia tahu betul bahwa Xiao Mei memiliki harga diri yang rendah di depannya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Chen Hao. Xiao Mei terus menunggu. Bakatnya telah mencapai batasnya. Jika kamu melanjutkan, kamu akan semakin menjauh dari dirimu sendiri dan menjadi semakin rendah diri. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba hingga Xiao Mei tidak bisa menahan air matanya. Jika Chen Hao mau, dia akan memberikan segalanya tanpa syarat. Tapi Chen Hao tidak melangkah lebih jauh, jadi sudah cukup. Kakak, bos. Setelah memecahkan penghalang psikologis Xiao Mei, Chen Hao mengintegrasikan pikirannya ke dunia besar dalam pikirannya, dan secara bersamaan mengirimkan lusinan pemikiran spiritual, secara langsung membangunkan Chen Yan, Chen Nan dan lainnya dari kondisi kultivasi mereka. Saudaraku, apakah kita sudah melarikan diri? Chen Nan bertanya. Selama lebih dari 2 bulan, dengan lingkungan kultivasi yang unik dan bantuan Daosan sekerta Chen Hao, setiap orang telah memasuki kondisi kultivasi di mana mereka tidak dapat berhenti berpikir. Ketika mereka melihat Chen Hao lagi, mereka tiba-tiba merasa khawatir. Jangan khawatir, aku telah melarikan diri, kata Chen Hao sambil tersenyum tipis. Bos, itu adalah batasan yang diringkas oleh Hongmeng Supreme. Dia benar-benar lolos. Huyan Aobo berkata dengan penuh semangat, dan semua orang memandang Chen Hao dengan mata penuh keterkejutan dan kegembiraan. Bukan hanya kamu yang melarikan diri, tetapi para penculikmu juga telah dimusnahkan, bersama dengan Happy Valley. Oke, aku akan mengirimmu keluar dulu. Setelah masalahku terselesaikan, kamu bisa kembali berlatih. Saudaraku, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memikirkan dunia besar sekarang, aku tahu bahwa kami sedikit banyak dapat membantumu di dunia besarmu. Bisakah kita tidak keluar? Chen Nan tiba-tiba berkata. Iya bos, aku tidak mau keluar. Kita sudah tahu kalau orang yang akan berduel denganmu kali ini adalah Master nomor 1 di alam perisurgawi Galaksi Haoyu. Meski kekuatan kita lemah, ini agak berguna, kata Huyan Aobo. Ya, bos, apakah Anda takut kami akan menghabiskan sumber daya dunia Anda? Kata Jing Tiangang. Bos, mari kita tetap di sini. Raja Si berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan keluar. Semua orang mengetahui alasannya dari Bai Zijing dan 4 saudara laki-laki keluarga Wan setelah mereka ditangkap dan Chen Hao menyelamatkan mereka. Demikian pula, situasi Chen Hao saat ini juga jelas. Pada saat ini, Chen Hao meminta mereka untuk meninggalkan dunia besar dalam pikirannya, dan mereka samar-samar bisa menebak alasannya. Lagi pula, seperti yang dikatakan Huyan Aobo, lawan yang ingin dilawan Chen Hao adalah Master nomor 1 di alam abadi surgawi Galaksi Haoyu, Dewa Surgawi yang benar-benar tak terkalahkan, dan lawannya adalah murid dari keluarga Xiao, yang nomor 1. Keluarga di Galaksi Haoyu. Tidak peduli seberapa kuat Chen Hao, dia masih tidak percaya diri menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Dan jika mereka berada dalam ruang pikiran Chen Hao, jika ada yang tidak beres dengan Chen Hao, mereka semua akan dikuburkan bersamanya. Berhentilah membuat masalah. Tingkat kultivasi Anda saat ini tidak banyak membantu saya.
Sebaliknya, itu membatasi kemampuan saya untuk memberikan pengaruh. Bahkan jika ruang pikiran saya runtuh, saya belum tentu mati, percayalah. Cek cek cek, pikiran spiritual Chen Hao melonjak dan berubah menjadi berkas cahaya, segera mengelilingi semua orang. Segera, Chen Yan, Chen Nan dan yang lainnya menghilang ke dunia pikiran Chen Hao pada saat yang bersamaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang pesawat Dewa Tua yang telah diubah. Setiap orang telah memasuki ruang membaca. Kalian akan berlatih di sini sebentar. Tunggu aku kembali. Chen Hao berbicara kepada semua orang pada saat yang bersamaan. Ya Dewa, misimu adalah melindungi mereka. Juga, bantu mereka berlatih, oke. Tidak masalah. Hanya saja, Tuan, Anda benar-benar tidak membutuhkan saya. Dengan saya di sini, setidaknya saya dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda sebesar 30%. Dan, meskipun saya telah membuka level terakhir dan dapat membaca untuk sementara, tapi itu adalah senjata ajaib kelahiranmu, pasti tidak akan berfungsi untuk waktu yang lama, dan tidak dapat dipisahkan terlalu jauh. Tunggu saja aku di luar kota Dongliu, dan jangan ketahuan oleh ahlinya. Dalam 3 hari, armada kota Dongliu akan tiba, dan aku akan mengikuti armada tersebut ke kota Dongliu. Aku tidak terlalu percaya diri dengan pertempuran ini. Ini bukan Xiao Yan, tapi konfrontasi kekuatan di belakang. Jika sesuatu terjadi padaku, maka kamu dapat memilih master lain. Aku tahu kamu bisa membaca keberadaan. Hanya saja kamu belum mencapai keadaan yang kamu butuhkan. Pada titik ini, kamu tidak menyembunyikannya dariku. Tuan. Aku, baiklah, aku mengakuinya, tapi aku benar-benar mengenalimu sebagai tuanku sekarang. Aku sama sekali tidak punya niat untuk menyakitimu. Aku tahu. Lagi pula, kamu bukan roh senjata. Sebagai saudaraku, kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Tidak bisakah kita tidak bertarung? Semua orang telah diselamatkan. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah bersembunyi sebentar. Anak panahnya ada di talinya. Meskipun langit lebih cerah saat kamu mundur selangkah, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu serahkan. Ya Dewa, silakan. Aku punya perasaan itu dalam hidup dan krisis kematian. Batasan fana yang saya tetapkan akan hilang. Begitu mereka menjadi satu, ada kemungkinan 90% untuk masuk ke Daluo Jinxian. Situasinya tidak terlalu pesimis ingin mereka, dan Anda, mengambil risiko bersamaku. Kali ini, aku merasa, aku punya masalah besar. Bahkan Chen Hao tidak menyangka konflik antara dunia rahasia asli dan banyak orang jenius akan berkembang menjadi situasi saat ini, terutama penambahan keluarga Xiao, keluarga pertama di galaksi Haoyu, yang membuat Chen Hao tidak yakin dengan situasinya. Aku sudah tahu sejak lama bahwa ayahku bukanlah orang yang sederhana, dan itu adalah masa ketika orang-orang berjuang untuk ayah mereka di mana-mana, berjuang keras saja, tetapi ayahku belum muncul sampai sekarang. Selain itu, setelah menanyakan banyak sumber, Chen Hao dengan jelas memahami kekuatan keluarga Xiao. Bahkan jika ayahnya muncul, dia mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. Satu-satunya yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Chen Hao tidak takut dengan hal yang sudah jelas. Tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, dia hanyalah seorang surgawi abadi. Dia berada pada level yang sama dengan dirinya sendiri. Namun, Chen Hao takut pihak lain akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Sekarang, dia tidak sendirian. 3 hari kemudian, ketika armada kota Dongliu memasuki Haoyu Star, Chen Hao membawa Fan Xiaoxing kembali ke pesawat aslinya. Tidak ada yang tahu tentang kepergian dan kepulangannya kecuali kapten dan pengurus keluarga Fan. Bip bip bip. Begitu Chen Hao memasuki ruang VIP, dia masuk ke dunia kedua dengan identitas aslinya. Long Ting, Long Yi, Du Jing, Pan Long, Lan Feng, Fan Dongliu, Fan Dongsheng, Hu Meinyang, kakak laki-laki Gu Chen dan lainnya. Setelah membaca berita semua orang, Chen Hao merasakan kehangatan di hatinya dan segera terhubung dengan kakak laki-lakinya Gu Chen terlebih dahulu. Adik laki-laki, kamu akhirnya sampai di sini, apa yang terjadi di Happy Valley? Aku tahu, semuanya baik-baik saja. Kakak senior, tidak perlu khawatir. Bagus, bagus. Kakak muda, benarkah pengendali galaksi Haoyu, senior Chen Wuliang? Dalam gambar, mata Gu Chen bersinar, dengan sedikit kegembiraan, saat dia menatap Chen Hao dan bertanya. Saat ini, spekulasi tentang identitas Chen Hao telah lama menyebar di kalangan pejabat tinggi Haoyu Galaksi. Tidak sulit bagi Gu Chen, yang sudah menjadi Daluo Jinxian dan memiliki kekuatan yang besar, untuk mengetahui berita tersebut. Rumor mengatakan bahwa Happy Valley dimusnahkan dalam semalam,
Puluhan master dari keluarga Bai dan keluarga Wan meninggal, dan banyak murid meninggal di Happy Valley lah yang melakukannya. Seharusnya begitu, kakak senior, bagaimana situasi bintang janji saat ini? Wan Nanchao, Liu Qingyang, aku, dan kakak laki-laki keduamu, telah bergegas ke kota Dongliu atas permintaan guru lembah-lembah bahagia dan balai penegakan hukum aliansi. Mereka ingin menyelesaikan keluhan mereka denganmu di sini. Kakak muda, jika kamu bisa, biarkan ayahmu menemukan cara untuk menghentikan pertempuran ini. Xiao Yan, aku melihat bahwa meskipun dia adalah makhluk abadi surgawi, dia jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh The Luo Jinxian biasa paksaan membuatku tidak bisa menolak. Kata Gu Chen ragu-ragu. Meskipun dia sendiri merasa itu tidak mungkin, karena keluarga Xiao ingin campur tangan, mereka ingin menggunakan kencan Chen Hao dengan Happy Valley untuk menantang situasi. Kini, hal itu diketahui seluruh dunia. Jika Anda ingin menekannya, kecuali Chen Wuliang, pengontrol galaksi Haoyu, membuat konsesi, ini adalah permainan tingkat tinggi. Semua orang tahu apa arti konsesi. Keluarga Xiao sudah menjadi pengontrol setengahnya galaksi Haoyu. Chen Wuliang tidak akan lagi. Saya khawatir hanya orang yang memegang kendali yang bisa menyerah. Saat itu, keluarga Xiao, keluarga nomor satu, benar-benar mampu menutupi langit dengan satu tangan. Chen Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, beritahu kakak laki-laki kedua, Wan Nanchao, Liu Qingyang dan yang lainnya, jangan katakan apa-apa lagi, kamu hanya perlu memenuhi perjanjian 10 tahun. Jangan khawatir tentang itu, istirahatlah, aku akan mencari jalan ke sini. Setelah menutup komunikasi dengan kakak laki-lakinya Gu Chen, Chen Hao menelepon Hu Meiniang lagi. Penampilan Hu Meiniang tidak berubah sama sekali sejak dia berubah menjadi manusia di alam rahasia aslinya. Penampilan Hu Meiniang tidak berubah sama sekali. Meskipun di depan Chen Hao, dia tidak perlu menyamar, dan penyamarannya tidak berpengaruh. Namun temperamen yang dibentuk oleh pesona alam dan sutra hati manusia, Chen Hao masih merasa luar biasa saat melihatnya lagi. Komunikasi tersambung, dan keduanya saling menatap selama setengah menit. Melihat Chen Hao masih tidak berbicara, Hu Meiniang akhirnya mau tidak mau berbicara terlebih dahulu. Apakah Anda melakukan apa yang terjadi di Happy Valley? Saya di armada, di mana saya bisa punya waktu. Kecepatan pesawatmu adalah waktu. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi aku mengetahuinya. Kalau begitu aku juga menginginkan kemampuan itu, kan? 6 Hongmeng Supremes yang hebat. Lupakan saja, jenis kekuatan yang kamu kuasai bukanlah milik hukum magis apapun, atau dengan kata lain, bukan milik alam semesta ini. Jangan mengira aku tidak mengetahuinya. Tidak masalah apakah kamu mengakuinya baik atau tidak. Aku ingin memberitahumu, jangan meremehkan Xiao Yan. Xiao Yan keluarga adalah keluarga nomor satu di galaksi Haoyu. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang mampu menggoyahkannya, bahkan tidak bintang Haoyu keempat terkuat. Mereka yang memegang kendali tidak bisa. Karena keterampilan tertinggi keluarga Xiao, dan karena keberadaan leluhur keluarga Xiao, nenek moyang keluarga Xiao tetap abadi selama ratusan juta tahun, dan sekarang, ada beberapa tetua tertinggi dari keluarga Xiao yang telah berhasil membasmi Dao. Jadi, Hu Meiniang mengatakan ini, berhenti sebentar, menghindari mata Chen Hao, dan kemudian berkata maaf. Maaf, oke, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya dapat mendukung Anda atas nama saya sendiri. Pengendalinya belum bangun, tetapi ketika kita tiba di galaksi Haoyu, saya yakin dia akan bangun. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Apa yang Anda bisa lakukan, bertahan saja dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Saya tidak menyarankan Anda untuk melarikan diri. Meskipun Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan melarikan diri. Xiao Yan sangat kuat, dan Anda harus menghadapinya dengan segenap kemampuan Anda kekuatan. Masih ada peluang untuk menang. Ya, dia memiliki 9 nyawa. 9 nyawa. Apa maksudmu? Jangan khawatir tentang seberapa kuat latar belakangnya. Jika ayahmu adalah Chen Wuliang, dia tidak akan jauh lebih lemah. Bahkan jika kamu membasminya, tubuh dan jiwanya akan hancur 8 kali, tapi dia tetap tidak bisa mati. Jika mereka memenangkan duel, mereka tidak akan punya alasan untuk saat ini. Kami hanya bisa berurusan denganmu secara diam-diam. Ayahmu seharusnya sudah mengaturnya saat itu. Kuncinya tergantung pada pertarunganmu, kata Hu Meiniang. Berbeda dengan Chen Hao, pandangan Hu Meiniang tentang situasi di seluruh galaksi Haoyu tidak ada bandingannya di kalangan generasi muda. Bagaimanapun, sifat Yan Yulou menentukan bahwa dia harus tahu lebih banyak daripada orang lain. Baik tubuh dan jiwa hancur, tidak bisa mati.
Chen Hao mengangguk dan bertanya sedikit terkejut. Saya juga mempelajarinya dari catatan rahasia Menara Yanyu. Dikatakan bahwa nenek moyang keluarga Xiao telah ada sejak lahirnya alam semesta kita. Hingga saat ini, banyak orang kuat dan bahkan makhluk abadi sejati telah jatuh dan menghilang, tetapi nenek moyang keluarga Xiao selalu ada. Setiap kali dunia mengira nenek moyang keluarga Xiao telah meninggal dan ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao yang kaya dan berkuasa, dan ketika kelangsungan hidup keluarga Xiao dipertaruhkan, nenek moyang dari keluarga Xiao akan muncul. Dia memiliki 9 nyawa, 9 inkarnasi. Adalah transformasi nyata terlepas dari tubuhnya, tidak ada kematian yang dapat mempengaruhi fundamentalnya. Dan setiap puluhan juta tahun, orang seperti ini akan muncul di keluarga Xiao. Meskipun tidak ada informasi yang jelas, dia seharusnya. Saat itu, dia bisa menjadi makhluk abadi termuda di galaksi Haoyu. Dia telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hampir pasti, tetapi ketika semua orang mengira dia telah jatuh, dia muncul kembali, kecuali teori 9 kehidupan, tidak ada penjelasan. Selanjutnya, Chen Hao secara bersamaan terhubung dengan Du Jing, Lan Feng, Pan Long, Fan Dongliu, Fan Dongsheng, serta Li Yang dan Chen Ling yang telah memperoleh helm alam spiritual, dan mempelajari apa yang telah mereka lakukan selama periode ini, serta dukungan jelas yang mereka terima. Akhirnya, Chen Hao menghela nafas lega meskipun kekuatan di belakang Feng dan anggota Aotian tidak dapat bersaing dengan keluarga Xiao, mereka masih merupakan kekuatan yang kuat. Selain itu, para penguasa suku barbar yang telah bersembunyi selama puluhan juta tahun di belakang Panlong telah keluar jika mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga Xiao, rumah mereka, tetapi mereka juga dapat memainkan peran tertentu dalam menahan diri. Kekuatan alam pribadi, kekuatan latar belakang, warisan. Setelah memutuskan kontak, Chen Hao menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Situasi saat ini membuat Chen Hao semakin haus akan kekuasaan. Awalnya, ketika mereka membasmi banyak murid jenius di alam surgawi di alam rahasia asli, Chen Hao dan yang lainnya tidak menganggapnya serius, belum lagi kekuatan di balik Panlong, Du Jing, Lan Feng dan lainnya adalah anggota yang dikembangkan oleh Aotian, kekuatan yang dapat dimobilisasi tidak akan pernah menjadi milik keluarga Bai, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya. Namun kemunculan keluarga Xiao, yang menguasai separuh galaksi Haoyu, merusak keseimbangan. Kekuatan yang dapat digunakan Chen Hao dan yang lainnya jauh lebih kecil, dan banyak sekte memilih untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tidak ada alasan lain selain karena keluarga Xiao terlalu kuat dan menakutkan. Daluo Jinxian, Hongmeng Supreme, Zandao True Immortal. Aotian, saat aku mencapai puncak seni bela diri, aku harus membiarkan Lord Aotian menguasai dunia. Memikirkan kejayaan Aotian Zongheng di alam rahasia asli, darah Chen Hao melonjak dengan antusias. Meskipun dia dan Aotian bukan apa-apa di galaksi Haoyu sekarang, bahkan tidak sebaik sekte kecil, pada saat ini, Chen Hao benar-benar memiliki ide untuk membentuk Aotian menjadi kekuatan tertinggi di galaksi Haoyu. Orang-orang, sekuat apapun kekuatan seseorang, bagaimanapun juga terbatas. Jika Anda ingin melindungi orang-orang di sekitar Anda dari perundungan, Anda hanya bisa menjadi yang terkuat. Panggilan. Setelah menghela nafas panjang, Chen Hao terhubung dengan Long Ting. Saudara Hao, Ting Mei, apa yang terjadi dengan Xiao Xue dan yang lainnya sekarang? Chen Hao bertanya langsung. Long Ting dan Chen Xue berada di pesawat yang sama. Meskipun Chen Xue dan gadis lain tidak dapat menghubungi Chen Hao di dunia kedua, mereka dapat berkomunikasi dengan Long Ting melalui tubuh asli Chen Xue. Mereka masih tertutup terhadap dunia luar ketika memasuki dunia kedua. Sekarang mereka telah menghubungi penanggung jawab mereka, tetapi belum ada tanggapan. Namun, Saudara Hao, kata Xiao Xue, seharusnya tidak ada yang salah. Kami akan menunggu sampai kami tiba di galaksi Haoyu. Bagaimanapun, di permukaan, mereka dan Yuan Rutianzun sama-sama dikendalikan oleh Yaying Star Alliance, dan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk perjanjian 10 tahun Anda untuk bertarung. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Lupakan saja, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Coba hubungi orang yang bertanggung jawab atas mereka sebelumnya. Jika Anda tidak bisa menghubungi mereka, orang lain akan mengambil alih, selesai ketika saatnya tiba. Jangan melawan, tunggu kabarku. Tertawa, gemuruh. Haoyu Star, markas besar aliansi kota Haoyu, istana pelatihan bagi para master alam surgawi, pintu tiba-tiba terbuka dengan suara gemuruh. Seorang lelaki tua yang duduk bersila di antara mereka tiba-tiba membuka matanya, menatap ke arah cahaya yang menyilaukan, dan bergumam sudah 10 tahun. Saat ini terbuka, sepertinya adik laki-lakiku aman dan sehat,
dan dia akhirnya sampai pada janji temu. Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya. Yuan Ru, ayo pergi. Tertawa, belenggu yang dibentuk oleh mana langsung mengunci lelaki tua itu, Yuan Ru Tianzun. Siapa kamu? Ekspresi Yuan Ru Tianzun sedikit berubah. Meskipun dia berada dalam tahanan rumah selama 10 tahun ini, lingkungan kultivasi yang diberikan kepadanya tidak tertandingi oleh bintang janji. Setelah dia mengesampingkan semua hal rumit dari bintang janji dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi tanpa gangguan apapun, penghalang yang telah memenjarakannya, ribuan tahun akhirnya lepas, Yuan Ru Tianzun yakin bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mendapatkan hukuman surga dan melangkah ke alam Daluo Golden Immortal. Diperlakukan seperti ini, Yuan Ru Tianzun sudah menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Chen Hao. Tapi dia tidak menyangka ketika periode 10 tahun tiba, dia akan tertahan. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dia tolak. Tidak peduli siapa kita, yang penting adalah tidak ada yang bisa melanggar aturan aliansi, bahkan pengontrolnya. Semua sumber daya yang telah kamu konsumsi dalam 10 tahun terakhir akan diambil kembali. Singkirkan. Yuan Ru Tianzun tidak punya ruang untuk melawan, dan tidak bisa melawan, jadi dia digiring untuk merobek kekosongan itu. Pada saat yang sama, di City Alliance Aircraft Plaza tempat Chen Sui, Helian Wuzi, Tante Lian, Xia Yuyu, Sisters, dan lainnya dari kota Dongliu tiba setelah kembali dari dunia rahasia asli, ada juga Master Alam tertinggi Hong Meng yang duduk di sana, menunggu mereka. Tertawa, berdengung, apakah kamu kembali? Ketika pesawat pertama dalam armada Haoyu Galaksi kembali dari alam rahasia asli merobek penghalang ruang angkasa dan memasuki ruang Haoyu Star, di sebuah istana jauh di dalam kuil, Chen Wuliang, yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya. Membuka matanya, matanya yang cerah seketika seolah menembus ruang dan waktu, memandang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Saudara Xiao, sudah waktunya kamu keluar dari pengasingan. Jika tidak, warisanmu tidak akan diwariskan. Jangan salahkan anakku. Chen Wuliang melihat ke arah keluarga Xiao dan berkata dengan tenang. Haha, saudara Wuliang, anak baptismu sangat mirip denganmu saat itu, tapi dia lebih gila darimu. Xiao Yan telah memahami arti sebenarnya dari warisan 9 nyawa. Jika dia bisa menghancurkannya, andalkan dia. Pria bernama Ye tidak bisa melakukan apapun padaku dan berubah menjadi dunia kedua. Anak baptismu dianggap sebagai cucu Ye, kan? Jangan salahkan aku. Segera, suara tua dan halus melintasi ruang dan waktu dan mencapai telinga Chen Wuliang. Keduanya tampak berbicara sambil bertatap muka. Apakah ini berarti kamu bertanggung jawab atas hidup dan mati? Kamu bisa berpikir begitu, lalu menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain dan mencoba merebut posisiku sebagai pengontrol, bagaimana cara menghitungnya? Kalau begitu terserah padamu. Cepat atau lambat, Ye dan aku akan bertempur. Selama kamu tidak merusak fondasi keluarga Xiaoku, kami tidak ingin saling membantu. Anak baptismu kejam cukup menggunakan peradaban luar bumi untuk menghancurkan kebahagiaan. Gu, kamu juga perlu mengingatkan dia bahwa tidak ada yang bisa dikacaukan peradaban luar bumi hanyalah bid'ah dan tidak bisa menjadi senjata yang hebat. Saudara Xiao, apa yang kamu katakan sangat jelas, jika keluarga Xiaomu tidak mendorong orang terlalu keras, apakah anakku akan melakukan itu? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaoku. Ini dipimpin oleh keluarga Wan dan keluarga Bai. Keluarga Xiao kami hanya Xiao Yan yang menerima undangan tersebut. Apakah kamu tersipu ketika mengatakan ini? Bukankah itu benar? Keluarga Xiao memiliki pengaruh yang besar, dan itu bukan inisiatif keluarga Xiao. Ya, aku agak tahu mengapa kakak Ye berselisih denganmu. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa kakak Ye mungkin mencapai nirwana dalam waktu sekitar 1000 tahun. Kalau begitu, kamu akan menderita. Sesat, jadi bagaimana jika kekuatan imanlah yang mengumpulkan semua penggarap di galaksi Haoyu? Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Anda bisa menangani masalah ini. Jangan ganggu saya. Sial, 1000 tahun. Saat suara leluhur keluarga Xiao menghilang, Chen Wuliang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah membasmi Dao, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap leluhur keluarga Xiao. Meskipun dia adalah pengontrol galaksi Haoyu, yang sebenarnya menjaga galaksi Haoyu adalah leluhur keluarga Xiao dan yang keempat, pengontrol generasi galaksi Haoyu. Chen Wuliang telah mencapai levelnya saat ini dan dapat bersaing dengan mereka berdua secara setara, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hal ini masih terjadi ketika keduanya berada dalam masa dorman. Tertawa, pikiran spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh galaksi yang luas dalam sekejap, dan semua makhluk hidup dan segala sesuatu di dunia terperangkap dalam mata dingin Chen Wuliang.
Pada saat ini, tokoh senior di sekte teratas galaksi Haoyu semuanya memandang ke langit. Bangun! Keluarga Xiao mengorbankan ratusan tetua alam tertinggi Hongmeng yang telah lama mengasingkan diri di dunia, dan hanya berhasil membasmi 12 dari mereka. Orang-orang tua yang dipromosikan ke alam abadi sejati membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Berdengung. Selamat atas keberhasilan Anda kembali ke kota Dongliu. Kamar dagang utama di kota Dongliu menyambut Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran lelang 3 bulan mereka. Selain itu, atas nama Fanjia kota Dongliu, saya dengan tulus mengundang Anda untuk mengunjungi Fanjia. Dongliu kota hotel-hotel besar sudah penuh sesak, dan kekuatan serta ahli terbaik dari seluruh galaksi Haoyu telah berkumpul di kota Dongliu. Adapun alasannya, saya yakin banyak dari Anda sudah tahu bahwa ini adalah peristiwa langka di galaksi Haoyu. Kamu tidak akan kecewa. Apakah kamu membual? Kota Dongliu kita hanyalah kota biasa di Haoyu Star. Anggap saja demi senjata ajaib kuno yang kita miliki. Mengapa kita harus menyombongkan diri secara misterius? Saudaraku, sepertinya kamu telah berlatih dalam pengasingan. Tahukah kamu bahwa pertempuran 10 tahun antara Chen Hao, Dewa Kematian, dan Lembah Bahagia Bintang Yaying telah dijadwalkan di kota Dongliu, dan Lembah Bahagia telah mengundang master dari alam surgawi. Itu Xiao Yan dari keluarga Xiao, keluarga nomor 1 di galaksi Haoyu. Ini bukan lelucon, kota Dongliu 100 kali lebih hidup daripada kota Haoyu. Ketika suara kapten terdengar dari pesawat armada kota Dongliu, semua pembudidaya di dalam pesawat mendidih. Ada kegembiraan untuk kembali dari alam rahasia asli dan menjadi bangga dalam sekte tersebut, dan ada harapan akan pertempuran antara Dewa Kematian Chen Hao dan Xiao Yan yang abadi dan tak terkalahkan. Terutama pesawat tempat Chen Hao berada. Ketika Chen Hao perlahan keluar, seluruh pembudidaya pesawat mendidih. Alam abadi surgawi hanyalah alam abadi surgawi, tetapi itu menyebabkan getaran di seluruh galaksi Haoyu Dewa Kematian. Bisakah Chen Hao melakukannya? Banyak pembudidaya yang tidak mengetahui situasinya percaya bahwa yang pertama adalah kekuatan tempur alami Chen Hao yang tidak normal, yang kedua adalah sejumlah besar harta karun Chen Hao yang nilainya tak terukur, dan yang ketiga adalah pertarungan antara Chen Hao dan si jenius jahat Xiao Yan dari dunia, keluarga pertama, pengaruh Xiao Yan di rumah, dan banyak alasan lainnya, menyebabkan situasi besar saat ini. Chen Hao. Begitu Chen Hao berjalan ke pintu keluar pesawat, penegak hukum aliansi dengan aura menakutkan di tanah mengunci Chen Hao. Seperti yang disaksikan oleh aliansi, waktu penunjukanmu dengan Happy Valley telah terlampaui. Sekarang, kamu harus memenuhi perjanjian. Lokasinya ditetapkan di alun-alun pusat aliansi di kota Dongliu. Kamu akan diberi waktu 3 hari untuk bersiap. Lakukan kamu punya keberatan. Orang yang berbicara adalah pemimpin kelompok penegakan hukum Yaying Star yang awalnya menyelesaikan pertarungan antara Chen Hao dan Happy Valley. Sekarang dengan dukungan kekuatan top seperti keluarga Wan dan keluarga Bai, dan intervensi dari keluarga Xiao, keluarga pertama Haoyu Star, dia menjadi percaya diri lagi. Tidak, Chen Hao berkata dengan tenang, apakah ini waktunya melepaskan orang-orangku? Jangan khawatir, mereka akan dilepaskan secara alami ketika pertempuran dimulai. Selain itu, kamu juga tahu situasi mereka saat ini. Namun, mereka seharusnya sudah dalam perjalanan ke kota Dongliu. Untuk menghindari menimbulkan masalah, sebaiknya kamu datang bersama kami. Ikut denganmu. Aku di sini untuk berkelahi, bukan sebagai tahanan. Chen Hao, kamu melanggar aturan perintah Yaying Star dulu. Itu disebut perkelahian, tapi sebenarnya itu hukuman. Apakah kamu berani untuk tidak taat? Membutakan mata guk-gukmu. Kalau aku bilang kita akan bertarung, kita akan bertarung. Jika kamu ingin menghindariku, mengapa kamu ingin menghentikanku? Keluar. Tertawa. Adik laki-laki, Chen Hao, Gu Chen, Wan Nanchao dan yang lainnya juga berada di tim penyambutan. Ketika mereka melihat Chen Hao bergegas menuju kelompok penegakan hukum Yaying Star, mereka langsung berteriak panik. Pemimpin kelompok penegakan hukum Yaying Star berada di puncak mendiang Daluo Jinxian, dan dia juga memakai kulit harimau. Tidak bijaksana jika Chen Hao bersikap begitu provokatif. Terlebih lagi, di mata semua orang, Chen Hao hanyalah seorang celestial immortal. Meskipun kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dia tidak dapat melampaui puncak mendiang Daluo Golden Immortal. Pengadilan kematian. Ledakan. Pemimpin penegak hukum melihat Chen Hao bergegas ke arahnya dengan arogan, dan darahnya segera mengalir ke kepalanya. Bagaimanapun, dia juga merupakan puncak mendiang Daluo Jinxian, dan dia adalah seorang penegak hukum abadi untuk menyinggung di depan umum. Meskipun dia tahu bahwa Chen Hao bukanlah makhluk abadi biasa, saat ini, dia terlalu malas untuk terlalu memikirkannya.
Dia datang dengan pedang dari atas, dan dia menunggangi seekor harimau dengan susah payah. Sekarang dia telah memilih salah satu pihak, dia tidak punya pilihan selain mendukung harimau itu sampai akhir. Bodoh. Yang mengejutkan pemimpin penegak hukum dan semua orang, Chen Hao yang tampaknya kejam tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ketiadaan tepat ketika dia hendak menghadapi lawannya secara langsung. Dari tempat Chen Hao awalnya berdiri, suara menghina Chen Hao keluar, dan dengan sedikit goyangan, dia langsung menuju ke kapal perang di kejauhan. Bos, saudara Hao, Fan Dongliu dan Long Ting sedang menjaga Chen Sui, menghadapi penegak hukum tertinggi Hong Meng. Penegak hukum ini jelas bukan anggota Yaying Star, dan tentu saja, bukan anggota aliansi Kota Dongliu. Cek. Pada saat ini, para master dari aliansi Kota Dongliu muncul secepat kilat, dan sosok yang memancarkan teror dan keagungan mendarat tepat di sekitar Chen Hao dan yang lainnya. Siapa yang berani menimbulkan masalah di aliansi Kota Dongliu? Apa yang di luar dugaan sebagian orang, tetapi apa yang diharapkan oleh sebagian orang, adalah bahwa pemimpin alam tertinggi Hong Meng dari aliansi Kota Dongliu memandang dengan dingin, bukan pada Chen Hao, Chen Sui, dan Long Ting, tetapi pada salib penegak hukum daerah. Kakek keempat, alis tegang Fan Dongliu mengendur dan dia berteriak dengan suara rendah. Orang tua itu adalah Fan Lang, tetua dari aliansi Kota Dongliu dan putra keempat dari kepala keluarga Fan. Fan Lang mengangguk sedikit kepada Fan Dongliu, Chen Hao dan yang lainnya, dan berkata Dongliu, bawa saudara Chen Hao dan yang lainnya kembali ke rumah Fan. Kepala rumah telah menyiapkan pesta. Fan Lang, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami sedang menegakkan hukum? Hong Meng Supreme, yang menghentikan Chen Sui, tidak takut sama sekali dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi tidak puas dan sombong. Ini Kota Dongliu, di mana giliran Anda untuk menegakkan hukum. Dan mereka adalah tamu terhormat dari aliansi Kota Dongliu dan keluarga Fan kami. Apakah Anda memenuhi syarat? Saya tidak memenuhi syarat, tapi saya berada di bawah perintah markas besar Haoyu Star Alliance. Markas besar, perintah siapa? Apakah ada yang mendapat perintah dari pengontrol Haoyu Galaxy? Jika tidak, keluar saja dari sini. Fan Lang mengeluarkan sebuah token dan berkata dengan dingin. Kamu, ayo pergi, keluar. Setelah token dilepaskan, jika pengontrol datang sendiri, kenapa kamu tidak berlutut? Anda, pengunjung itu sangat marah hingga dia muntah darah, terutama ketika dia melihat banyak kultivator muda mengelilinginya, menunjuk, dan wajah lamanya memerah. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Fan Lang akan datang dengan tanda dari pengontrol Chen Wuliang, tapi sekarang, dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Dia hanya bisa menahan penghinaan, berlutut di tanah, memberi hormat dengan cepat, dan pergi dengan putus asa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Chen Hao melihat Fan Lang mengeluarkan token itu, dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Fan begitu kejam kali ini. Sebelumnya, begitu dia keluar dari dunia rahasia primitif, kepala keluarga Fan memanggilnya. Namun pada saat itu, meskipun kepala keluarga Fan menyatakan dukungan yang jelas, dia terbatas pada kekuatan keluarga Fan dan tidak bisa membantu banyak, apalagi melangkah terlalu jauh. Namun kini, kemunculan Chen Wuliang membuat keluarga Fan tidak perlu khawatir. Di saat yang sama, Chen Hao juga menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, hal yang sama terjadi di kota tempat Helian Wuzi, Tante Lian, Xia Yuyu dan Sister Hua muncul. Satu-satunya hal yang berbeda dari kota Dongliu adalah beberapa kota lain menggunakan token pengontrol gadis-gadis itu adalah tetua dari tim penegak hukum di markas besar aliansi. Bahkan Yuan Rutianzun, yang ditangkap, diselamatkan secara paksa dan dibawa pergi oleh para tetua tim penegak hukum markas aliansi. Serangan balik Chen Wuliang dilakukan tanpa gangguan. Setelah memasuki reinkarnasi, dia memotong tahu ketika dia kembali, dan kemudian mengasingkan diri. Ketika dia bangun, bahkan keluarga Xiao tidak berpikir bahwa Chen Wuliang berani menantang keluarga Xiao secara terbuka karena masalah Chen Hao. Namun ketika Chen Wuliang mengambil tindakan tegas dan mengambil alih Yuan Rutianzun, Chen Sui, Helian Wuzi, Tante Lian, Xia Yuyu, Sister Hua dan lainnya, sudah terlambat ketika keluarga Xiao, keluarga Wan, dan keluarga Bai mendapatkan kekuasaan. Berita yang menyertainya bahkan lebih mengejutkan. Para pemimpin senior aliansi kuil galaksi Haoyu memiliki waktu 3 hari untuk mengadakan pertemuan tertinggi bintang Haoyu di kota Dongliu. Mereka yang gagal melakukannya akan secara otomatis dikeluarkan dari kepemimpinan senior aliansi. Pasukan teratas, tokoh tingkat tinggi, dan master abadi di seluruh galaksi Haoyu semuanya terkejut. Angin bertiup kencang dan badai datang, menyapu seluruh galaksi yang luas.
Siapapun di puncak dapat melihat bahwa dalam waktu dekat, manajemen puncak Haoyu Galaksi pasti akan merombak kartunya, yang berarti sumber daya dan kekuatan Haoyu Galaksi akan terbagi kembali. Inilah tantangan antara Chen Wuliang, sang pengontrol, dan keluarga Xiao, keluarga nomor satu di galaksi Haoyu yang belum dapat digoyahkan oleh siapapun selama ratusan juta tahun. Berapa tahun reinkarnasi terdiam, Chen Wuliang tetap kuat dan mendominasi seperti biasanya. Tampaknya setelah Dao Zhan, dia tampaknya memiliki kepercayaan diri untuk melawan leluhur keluarga Xiao. Itu tidak mungkin. Orang seperti apa nenek moyang keluarga Xiao? Dia abadi selama ratusan juta tahun. Bahkan Yelan, pengontrol generasi keempat terkuat di galaksi Haoyu kita, belum mampu mengguncangnya, dia. Chen Wuliang hanyalah Zhan Dao yang dipromosikan menjadi dewa sejati. Menurutku, mungkin saja nenek moyang keluarga Xiao telah meninggal dunia. Hanya dengan cara inilah Chen Wuliang berani melakukan ini. Mungkin juga, bagaimanapun, nenek moyang keluarga Xiao belum muncul setidaknya selama puluhan juta tahun. Bagaimanapun, Chen Wuliang berani melakukan ini, baik karena karakternya atau karena kepercayaan dirinya. Tahukah Anda, meskipun leluhur keluarga Xiao telah meninggal, keluarga Xiao juga telah melakukan upaya besar di masa lalu. 2 tahun karena keberhasilan Chen Wuliang membasmi Dao. Harganya, banyak rahasia lama dan abadi, satu demi satu dikatakan bahwa lebih dari 100 penatua tertinggi yang mempraktikkan kucan tewas dalam pembasmian paksa, tetapi 12 di antaranya berhasil karena keberuntungan. Setelah membayar harga yang begitu mahal, ada 12 ahli pembasmian, termasuk Chen Wuliang melawan 2 rekan tahunnya, hanya 3 dari mereka. Ya, pokoknya, kali ini seru. Menurutku mungkin sudah waktunya mengganti pengontrolnya. Saat itu, keluarga Xiao benar-benar bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tidak semudah itu. Jangan lupa betapa kuatnya Chen Wuliang sebelum dia membasmi Tao. Saya tidak berani mengatakan bahwa dia menguasai alam semesta, tapi di galaksi Haoyu, siapa yang bisa mengalahkannya? Dan sekarang dia telah berhasil membasmi Sang Tao, pertempuran mengerikan apa yang akan dia lakukan. Satu hal lagi, kamu lupa. Apa? Dunia kedua. Dunia kedua, ya, jangan lupa, dunia kedua diubah oleh Yelan, pengontrol terkuat. Sebelum Chen Wuliang menjadi pengontrol, dunia kedua tidak dapat menyebar di galaksi Haoyu karena kendala dari keluarga Xiao. Namun, setelah Chen Wuliang berkuasa, situasi ini berubah. Siang, dan memiliki kendali tertinggi di dunia kedua. Saya percaya, Yelan di Nirvana pasti telah mencapai kesepakatan dengan Chen Wuliang perjanjian dengan Chen Wuliang. Nenek moyang keluarga Xiao adalah orang yang setingkat. Masuk akal, sepertinya kita masih belum memiliki sikap yang jelas untuk saat ini. Lebih baik berpura-pura bingung dan menunggu sampai keadaan mereda sebelum mengambil keputusan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Melindungi diri sendiri dengan bijak berarti kehilangan inisiatif. Kehilangan inisiatif berarti sulit mempertahankan posisi Anda saat ini. Adalah benar untuk mengungkapkan sikap Anda terlebih dahulu dan bertaruh. Risiko dan kepentingannya sama. Saya akan memilih untuk mendukung pengontrol Chen Wuliang. Menurutku keluarga Xiao masih memiliki peluang lebih besar untuk menang. Sungguh memusingkan. Dalam kehampaan, di ruang kacau di luar kota Dongliu, puluhan lelaki tua yang belum pernah bertemu satu sama lain berkumpul saat ini untuk membahas situasi galaksi Haoyu. Memihak, baik di dunia sekuler atau dunia budidaya, sering kali dipaksakan karena kebudewa. Kebanyakan dari mereka melakukannya demi keuntungan dan perlindungan diri, namun sangat sedikit yang melakukannya karena rasa syukur. Terus terang, selama Anda bukan tokoh papan atas, Anda hanyalah bidak catur. Masalah tingkat tinggi ini bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh Chen Hao, dan juga tidak dapat diketahui oleh praktisi biasa. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kota Dongliu telah menjadi kota paling ramai di galaksi Haoyu untuk sementara waktu. Para pembudidaya dari 36 bintang utama galaksi Haoyu dan kota-kota besar di bintang Haoyu telah membawa populasi kota Dongliu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama para pembudidaya yang kembali dari alam rahasia asli setelah pesawat mendarat di kota masing-masing. Terlepas dari upaya kamar dagang yang tak terhitung jumlahnya, dia langsung bergegas ke kota Dongliu. Semuanya karena Chen Hao, Dewa Kematian. Orang yang belum pernah ke alam rahasia asli tidak akan tahu seberapa tinggi pamor Dewa Kematian Chen Hao di alam rahasia asli, apalagi status Dewa Kematian Chen Hao dan anggota Aotian di benak mereka, dari semua penggarap ras di alam rahasia asli. 880.